Qi Mengdie terus menyerang dengan bongkahan es tajam yang bertubi-tubi menghantam tubuh Black Soul, membuat bagian tubuh yang terkena perlahan membeku. Tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan ia berteriak panik meminta Qi Mengdie menghentikan serangannya. Raja Utara tak menyia-nyiakan kesempatan, melesat cepat sambil menghunus tombak, menghantam dari atas. Serangan itu menghancurkan pertahanan Black Soul, dan darah bercampur aura hitam berhamburan ke udara. Setelah memastikan Black Soul sudah disingkirkan, Raja Utara segera berkata dengan tegas bahwa mereka harus segera pergi membantu Holisan. Sementara itu, Qi Mengdie yang masih memusatkan energi untuk memantau keadaan dari jauh mulai khawatir. Ia bertanya-tanya apakah murid durhakanya, yang baru mencapai tingkat Other Shore Realm, bisa bertahan melawan serangan dari seorang Great Saint. Tak lama kemudian, dari luar kediaman Raja Utara, terdengar teriakan keras memanggil agar Little True Lord jangan kabur. Qi Mengdie semakin gelisah, takut bahwa Chu Xiu tidak akan mampu menghadapi Thousand Facet sendirian. Ternyata, Chu Xiu dengan gembira memegang pedang besar, mengejar Thousand Facet yang sedang lari ketakutan. Saat berlari, Thousand Facet meratap kesal, merasa dikejar oleh orang gila. Ia berteriak bahwa jika Chu Xiu memang sehebat itu, maka seharusnya tidak perlu terus mengejarnya, karena jika terus dikejar seperti ini, ia akan lompat dari bangunan. Kerumunan di bawah mengikuti arah suara itu, dan akhirnya melihat Thousand Facet jatuh dari udara, menghantam tanah dengan wajah terlebih dahulu hingga batuan di bawahnya hancur berkeping. Melihat penampilan mengenaskan Thousand Facet, semua orang yang menonton sulit mempercayainya. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Thousand Facet True Lord, seseorang yang seharusnya berada di tingkat Great Saint Realm, bisa sampai di posisi begitu menyedihkan. Chu Xiu berhenti di atas atap, berdiri tegak dengan pose yang terlihat gagah. Melihat penampilan tampan dan otot menonjol di tubuhnya, para penonton terkejut dan berdecak kagum. Beberapa bahkan berseru bahwa dia adalah Holisan dari Holy Land. Sekelompok gadis di bawah berteriak histeris, tak percaya bahwa Holisanlah yang berhasil membuat Thousand Facet True Lord berada dalam kondisi menyedihkan itu. Mereka menganggap Chu Xiu sangat luar biasa dan bahkan ada yang berseru ingin menjadi wanita bagi Holisan. Dari kejauhan, Qi Mengdie yang memperhatikan kejadian itu juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka murid durhaka itu benar-benar bisa memaksa seorang Great Saint ke titik terpuruk seperti ini. Ia pun mengakui bahwa murid bejat memang layak disebut luar biasa. Chu Xiu kemudian mengayunkan pedang besarnya ke arah bawah, menyatakan bahwa ia akan mengakhiri pertempuran ini. Namun pada saat itu, Humanity Extermination Banner muncul, melindungi Thousand Facet. Aura yang terpancar begitu kuat hingga membuat kerumunan di bawah berlutut ketakutan. Mereka segera mengenalinya sebagai aura dari Ancient Emperor. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Chu Xiu gentar. Ia hanya tersenyum tipis, bibirnya melengkung dengan percaya diri. Dalam hatinya ia merasa bahwa sekalipun itu adalah senjata yang terinfeksi aura dari Demon Emperor, atau bahkan jika Demon Emperor itu sendiri turun ke dunia, ia tetap tidak akan tunduk. Baginya, jika ia tidak ingin berlutut, maka tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Thousand Facet, dengan wajah buruk rupanya, tertawa keras dengan sombong. Ia mengakui kekuatan Chu Xiu memang menentang langit, tapi tetap yakin bahwa Chu Xiu tidak akan bisa menghabisinya. Dengan dukungan Humanity Extermination Banner, bahkan seluruh orang di tempat itu pun tidak akan mampu menghabisinya. Namun di saat itu, Holy Lord muncul dari atas langit dan berseru bahwa ia sendiri yang akan menghabisi Thousand Facet. Melihat Holy Lord datang, Chu Xiu berkata dalam hati bahwa Elder Mo memang luar biasa cepat, karena begitu segelnya menghilang, ia langsung datang bersama Holy Lord. Thousand Facet tampak ketakutan luar biasa hingga wajahnya menegang dan tubuhnya gemetar seolah ingin berak di celana. Pada saat itu, suara terdengar dari kehampaan menuduh pihak Holy Land menggunakan kekuatan besar untuk menindas yang lemah. Seekor kera raksasa yaitu Golden Ape muncul kembali, masih membawa tongkat besi besar di bahunya. Holy Lord lalu berbicara dengan suara dingin, menyatakan bahwa ras demon benar-benar pandai menyusun rencana, berani datang ke wilayah manusia untuk menghabisi orang-orang dari ras manusia, bahkan menggunakan mereka untuk memperkuat Humanity Extermination Banner, lalu justru berani menuduh pihaknya menggunakan kekuatan besar untuk menindas yang lemah. Golden Ape itu pun menjawab bahwa kali ini memang kesalahan ada pada pihak mereka, dan ia bertanya berapa harga yang harus dibayar agar mereka bisa memaafkan rubah buruk rupa itu. Chu Xiu berbicara dengan tegas menuntut bagiannya. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah mengalahkan Thousand Facet, jadi ia berhak atas cincin penyimpanan milik lawannya, sekaligus satu Golden Lotus langka dari surga dan bumi. Chu Xiu bukan seseorang yang mau bekerja tanpa imbalan. Golden Ape menggertakkan giginya dengan kesal. Ia merasa memberi cincin penyimpanan masih bisa diterima,
Tapi Chu Xiu bahkan meminta harta langit dan bumi. Ia menggerutu dalam hati. Apakah manusia ini mengira ras demon Crazy Rich? Holy Lord kemudian menambahkan, mengingatkan Golden Ape bahwa dia masih berutang 3 jenis harta langit dan bumi kepadanya. Diingatkan akan utangnya, Golden Ape tak punya pilihan selain setuju. Ia berkata bahwa dirinya akan memenuhi semua permintaan itu, namun menjelaskan bahwa Golden Lotus tersebut tumbuh di Tyre Ancient Mist Marsh, tempat yang sangat sulit ditemukan. Ia meminta waktu 3 hari untuk mencarinya dan berjanji akan membawa semua barang yang terhutang dalam waktu itu. Setelah itu, Holy Lord menunjuk ke arah Humanity Extermination Banner dan menyatakan bahwa benda tersebut akan disegel selama 300 tahun sebagai bentuk permintaan maaf atas nyawa yang telah hilang. Ia juga memerintahkan Golden Ape untuk membawa rubah jelek itu pergi dan tidak membiarkannya menimbulkan kekacauan di dunia manusia lagi. Golden Ape kemudian mengambil Thousand Facet dengan tangannya dan membawanya pergi. Saat pergi, Thousand Facet masih sempat berkata dengan nada getir bahwa kali ini Chu Xiu lah yang menang. Malam itu di kota Shangjing, kehidupan rakyat kembali normal. Di sebuah rumah teh, banyak orang membicarakan tentang kejadian itu. Mereka memuji Chu Xiu, menyebutnya luar biasa karena meskipun baru berada di tingkat Other Shore Realm, ia mampu mengalahkan seorang Great Saint. Mereka menyimpulkan bahwa Holy Land benar-benar layak disebut sebagai kekuatan penguasa tertinggi sejak era para kaisar yang jatuh 3000 tahun lalu. Kini, setelah ribuan tahun, muncul lagi sosok mengerikan seperti Chu Xiu, yang membuat semua orang iri akan nasib baiknya. Mereka bahkan mengatakan bahwa Chu Xiu mungkin akan menjadi Holy Lord berikutnya. Sementara itu, Chu Xiu yang sedang duduk di sisi lain rumah teh, mendengar pujian-pujian itu sambil menikmati tehnya dengan senang hati. Di tempat lain, di belakang gedung kedutaan besar Holy Land di kota Shangjing, Holy Lord dan Qi Mengdie sedang duduk bersama membicarakan sesuatu. Holy Lord menanyakan di mana murid Qi Mengdie berada. Mendengar pertanyaan itu, Qi Mengdie menjawab dengan nada malas bahwa ia tidak tahu di mana muridnya sedang berkeliaran kali ini. Lalu bertanya apakah Holy Lord sedang mencarinya, menawarkan diri untuk memanggilnya kembali. Holy Lord tersenyum tipis dan dengan nada menggoda bertanya mengapa Qi Mengdie datang ke kota Shangjing. Ia bahkan menuduh bahwa mungkin sebenarnya Qi Mengdie datang diam-diam hanya untuk melindungi muridnya. Qi Mengdie pura-pura kesal dan menyangkal tuduhan itu, mengatakan bahwa ia hanya kebetulan lewat dan tidak tahu akan bertemu demon yang melakukan ritual darah di sana. Holy Lord hanya berpura-pura bertanya, karena sebenarnya ia sudah tahu jawabannya di dalam hati. Ia menanggapi dengan ringan, mengalihkan topik. Qi Mengdie balik bertanya mengapa Holy Lord belum kembali ke Holy Land. Holy Lord tersenyum cerah dan menjawab bahwa tidak ada hal penting di sana, jadi lebih baik berkeliling dulu di dunia luar. Holy Lord balik bertanya apakah Qi Mengdie tidak senang jika dirinya berada di sana. Dengan panik, Qi Mengdie menjawab bahwa tentu saja ia senang jika Holy Lord berada di sana. Tak lama kemudian, Chu Xiu kembali. Holy Lord yang menyamar sebagai Sister Hua menyapanya lebih dulu dengan ramah. Chu Xiu, dengan sikap spontan, menggenggam tangan Sister Hua dan bertanya mengapa ia datang ke kota Shangjing. Tindakan itu membuat Sister Hua sedikit terkejut karena tidak menyangka Chu Xiu masih secepat dan senekat itu. Melihat pemandangan itu, Qi Mengdie terdiam dan mulai berpikir sejak kapan mereka berdua saling mengenal. Sister Hua lalu mengingatkan Chu Xiu bahwa masternya sedang memperhatikannya. Chu Xiu menoleh ke arah Qi Mengdie sambil tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa ia ingin mengundang Sister Hua untuk minum teh, lalu bertanya apakah masternya ingin ikut. Qi Mengdie dengan nada kesal menjawab bahwa dirinya terlalu lelah hari ini dan tidak ingin pergi, berharap jawaban itu akan membuat Chu Xiu memedulikannya. Namun ternyata Chu Xiu hanya menjawab santai bahwa kalau begitu masternya sebaiknya beristirahat saja. Melihat Chu Xiu pergi bersama Holy Lord sambil bergandengan tangan, wajah Qi Mengdie langsung dipenuhi amarah. Dalam hatinya, ia mendesis bahwa murid pemberontak itu benar-benar berani mendekati Holy Lord, mereka bahkan bergandengan tangan di depannya. Ia menambahkan bahwa Holy Lord adalah sosok yang seharusnya tidak tersentuh. Ia mengumpat dalam hati, merasa dikhianati oleh keduanya. Apa yang dikatakan Chu Xiu, maka akan dilakukannya. Ia menggandeng Sister Hua sambil berjalan santai menyusuri jalan menuju sebuah toko perhiasan wanita di pinggir jalan. Chu Xiu memilih sebuah jepit rambut, lalu memasangkannya sambil menegaskan kepada Sister Hua bahwa jepit itu sangat cocok untuknya. Sister Hua tersipu malu. Di dalam hatinya ia khawatir, jangan bercanda karena masternya sedang mengawasi. Pikiran itu membuatnya merasa sangat malu dan bertanya-tanya apakah sahabatnya itu menganggapnya seorang pelakor? Ia bahkan khawatir dia akan menganggapnya seperti sapi tua yang suka merumput di padang muda. Chu Xiu dengan kaku menjelaskan bahwa tidak apa-apa,
Mereka tidak melakukan sesuatu yang salah atau berlebihan di sana, sehingga Master takkan bisa mengatakan apa-apa. Tentu saja Chu Xiu tahu bahwa sang istri sedang bersembunyi di belakang, mengintip sambil mengikuti mereka berdua. Chu Xiu berpikir sejenak, Master telah mengikuti dari awal. Mungkinkah Master ingin ikut bergabung dalam keseruan ini? Qi Mengdie menatap Chu Xiu dan berpikir bahwa wajahnya memerah sepenuhnya. Murid laknat itu rupanya tidak tahu siapa Elder Hua sebenarnya. Kalau tahu bahwa Elder Hua Luofei adalah Holy Lord, pasti dia takkan berani bercanda seperti itu. Melihat Chu Xiu dan Hua Luofei berjalan bergandengan tangan di jalan, Qi Mengdie merasakan kegelisahan dalam dadanya. Mengapa? Melihat murid pemberontak itu bersama Hua Luofei membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak mungkin dia cemburu terhadap murid itu, tentu tidak. Ia hanya di sana memastikan sahabatnya tidak terjerumus ke dalam jebakan murid bejat seperti dirinya. Pikiran Qi Mengdie berkecamuk, kepalanya terasa panas. Ia berjalan sambil menendang sebuah batu di jalan, sehingga orang di sekitarnya terkejut. Tiba-tiba seorang gadis kecil penjual bunga muncul, mengangkat setangkai bunga dan menawarkan kepada Chu Xiu agar diberikan pada Big Sister. Chu Xiu, yang sudah lihai, menerima bunga itu, memasangkannya ke rambut Sister Hua, lalu memuji bahwa Sister Hua itu tampak begitu cantik, seseorang yang lebih indah dari bunga. Sister Hua tersipu malu mendengar pujian manis itu. Melihat adegan itu dari kejauhan, Qi Mengdie langsung cemburu. Ia mengerang marah, merasa ucapan itu sangat menjijikan. Qi Mengdie menyalahkan murid pemberontak itu karena belum pernah mengatakan hal serupa padanya. Setelah itu, Chu Xiu membawa Sister Hua masuk ke sebuah rumah teh. Hua Luofei sudah tahu bahwa Qi Mengdie selalu mengikutinya dari belakang, lalu mentransmisikan suaranya kepada Qi Mengdie agar dia jangan salah sangka. Mereka hanya saling memanggil brother dan sister saja, tidak lebih. Ia meminta Qi Mengdie pulang bersama dirinya dan meyakinkan bahwa tak ada yang bisa membahayakan Chu Xiu. Mendengar itu, sang istri semakin marah. Ia menggemeretakkan giginya karena penjelasan itu. Mereka memanggil satu sama lain brother sister, tapi bergandengan tangan, saling menyandarkan lengan, bahkan jalan bersama di jalan, dan masih dikatakan tak ada apa-apa. Murid laknat itu benar-benar keterlaluan. Jika Qi Mengdie tahu hal ini akan terjadi, pasti ia akan mencari kesempatan untuk menendang bijinya. Kita lihat apakah ia masih berani keluar mencari gadis lagi. Melihat bahwa Qi Mengdie tidak menjawab, Hua Luofei kemudian bertanya dengan lembut, apa yang terjadi pada Qi Mengdie hingga dirinya diam saja. Qi Mengdie kemudian menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Karena mereka adalah sahabat dekat, tentu saja ia mempercayainya. Ia meminta Hua Luofei untuk berjalan-jalan bersama Chu Xiu dan mengatakan bahwa dirinya akan kembali lebih dulu. Namun setelah mengucapkannya, Qi Mengdie justru tetap duduk di tempat. Dalam hatinya ia berpikir, mereka ingin aku pergi, tapi aku justru ingin melihat apa yang akan dilakukan dua brother sister ini selanjutnya. Chu Xiu kemudian menuangkan secangkir teh dan dengan sopan menawarkan kepada Sister Hua agar menikmati teh itu bersama. Ia pun mulai melontarkan kata-kata manis yang membuat suasana semakin hangat, memuji pemandangan di luar yang begitu indah, serta menyarankan agar Sister Hua beristirahat dengan baik setelah perjalanan panjang menuju kota Shangjing. Sambil menikmati teh dan mendengarkan tutur manis Chu Xiu, Hua Luofei merasakan jantungnya berdebar. Suasana menjadi lembut dan dekat, membuat dirinya seolah ingin menjauh sejenak untuk menenangkan diri. Chu Xiu kemudian mendekat di sisi wajah Hua Luofei dan dengan lembut memanggilnya sebagai Sister Hua. Sentuhan lembut Chu Xiu membuat istri sah yang mengintip dari kejauhan semakin geram, rasa cemburu di dadanya memuncak. Ia menggertakkan giginya dengan marah, merasa tak tahan melihat kemana tangan murid laknat itu bergerak. Chu Xiu segera merasakan kegelisahan Qi Mengdie melalui Mother and Samsara Seal di tubuhnya. Ia tahu bahwa Master sedang gundah dan tak tenang. Tepat pada saat itu, dari luar rumah teh terdengar suara gong yang dipukul keras, disertai teriakan orang yang lewat sambil mengumumkan bahwa lelang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di kota Shangjing akan segera dimulai. Kerumunan orang segera berbondong-bondong menyaksikan ketika seseorang meletakkan sebuah bola di atas meja. Bola itu memancarkan cahaya biru menyilaukan ke langit, membuat banyak orang berdecak kagum dan berdiskusi tanpa henti. Dari lantai atas, Hua Luofei dan Chu Xiu juga melihat pemandangan tersebut. Hua Luofei mengagumi benda itu dan menilai bahwa itu adalah Star Iron, dan sampel sebesar itu setidaknya bernilai tidak kurang dari 300.000 Divine Stone. Melihat dengan seksama, Chu Xiu menyadari bahwa pola pada benda itu sepenuhnya cocok dengan fragmen yang memiliki aura Heavenly Sword Seed. Dalam hati ia tersenyum, bertekad untuk mendapatkan benda tersebut. Hua Luofei yang memperhatikan senyum Chu Xiu bertanya apakah ada barang di lelang itu yang ia butuhkan.
Chu Xiu kemudian menggoda lembut sambil mencium tangan Sister Hua, mengatakan bahwa Sister Hua benar-benar bintang keberuntungannya. Qi Mengdie yang menyaksikan dari jauh semakin marah. Ia tak tahan melihat tindakan Chu Xiu yang bahkan berani mencium tangan Hua Luofei sekarang. Ia bergumam kesal dalam hati, heran bagaimana reaksi Hua Luofei nanti jika mengetahui apa yang pernah terjadi antara Chu Xiu dan dirinya di penginapan. Tak lama kemudian, Chu Xiu berkata kepada Sister Hua bahwa jika besok dirinya tidak sibuk, ia ingin mengajaknya pergi bersama menghadiri lelang itu. Sister Hua langsung mengangguk setuju tanpa ragu. Setelah itu, Chu Xiu menarik tangan Sister Hua dengan lembut, mengajaknya keluar dari rumah teh sambil berkata akan membawanya menonton sesuatu yang disebut film. Sister Hua pun keheranan mendengar istilah itu, namun Chu Xiu hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia akan segera tahu nanti. Tiba-tiba, ketika baru berjalan beberapa langkah, Chu Xiu melihat sang istri sedang membeli sesuatu di tepi jalan. Dengan nada bercanda, ia berpura-pura memanggil dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh sang master. Qi Mengdie langsung masuk ke dalam perannya, menjawab bahwa cangkir teh di rumahnya pecah, jadi dirinya keluar untuk membeli beberapa yang baru. Hua Luofei kemudian menanggapi, mengatakan bahwa urusan sekecil itu seharusnya bisa diserahkan pada seorang murid saja. Mengapa Master Yun Xiapik harus turun tangan sendiri? Mendengar kalimat itu, Qi Mengdie merasa ada yang janggal. Dalam hatinya ia berpikir, ketika murid pemberontak itu tidak ada, kau memanggilku Mengdie. Tapi begitu dia muncul, kau langsung memanggilku Master Yun Xiapik. Chu Xiu segera menyadari bahwa suasana mulai tidak beres. Maka ia mencari alasan untuk menghindar. Ia berpura-pura berkata bahwa dirinya akan pergi membeli minuman untuk keduanya dan meminta mereka menunggu di situ. Begitu selesai bicara, ia segera berlari pergi. Setelah Chu Xiu pergi, Hua Luofei menjelaskan dengan lembut bahwa Chu Xiu belum mengetahui identitas aslinya sebagai Holy Lord saat ini. Ia hanya menyamar sebagai seorang elder dari Dao Yun Peak dan meminta Qi Mengdie agar tidak membocorkannya, sebab hal itu hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Namun Qi Mengdie menatapnya dengan serius. Ia menegaskan bahwa sebagai Holy Lord, Hua Luofei seharusnya menjaga sikap dan identitasnya, bukan bersikap terlalu akrab dengan Chu Xiu. Hua Luofei kembali menjelaskan dengan sabar, mengatakan bahwa Chu Xiu sama sekali tidak tahu siapa dirinya, dan hubungan mereka benar-benar murni. Hanya saja Chu Xiu sering memanggilnya sister dan dirinya tidak bisa berbuat banyak mengenai itu. Mendengar itu, Qi Mengdie malah semakin kesal. Ia memprotes dengan tajam, bertanya apa maksud dari hubungan brother-sister seperti itu. Apakah itu berarti harus bergandengan tangan dan saling berpelukan dengan mesra? Hua Luofei belum sempat menjawab, namun Qi Mengdie sudah menegaskan bahwa dirinya sendiri melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Hua Luofei menatapnya lalu tersenyum halus, menanyakan apakah Qi Mengdie cemburu. Ia memperingatkan bahwa perasaan seperti itu tidak baik, terlebih karena Chu Xiu adalah muridnya, dan apalagi dirinya sedang mengandung. Wajah Qi Mengdie langsung memerah. Ia membantah dengan cepat, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak cemburu, hanya merasa bahwa keduanya tidak cocok. Hua Luofei dengan wajah memerah mengatakan bahwa meskipun Chu Xiu pernah memujinya sebagai wanita tercantik di antara 3.000 dunia, ia sendiri belum pernah menyetujui apapun. Ucapan itu membuat istri sah terkejut. Ia tak menyangka Chu Xiu juga pernah berkata seperti itu pada Hua Luofei. Dalam hatinya, sempat timbul dorongan untuk menantang demi harga diri, tapi ia segera menenangkan diri. Hua Luofei menegaskan dengan tenang bahwa sekalipun memang ada sesuatu antara dirinya dan Chu Xiu, apa salahnya? Mereka sama-sama kultivator, perbedaan usia bukan masalah. Dia belum menikah, dirinya pun belum menikah. Apa yang salah dengan itu? Qi Mengdie menggertakkan giginya keras-keras. Ia merasa dikhianati, selama ini menganggap Hua Luofei sebagai sahabat karib, namun ternyata orang yang ia percaya justru ingin menjadi istri dari muridnya sendiri. Tepat saat ketegangan antara keduanya memuncak, Chu Xiu kembali dengan membawa 2 cangkir teh khas kota Shangjing. Ia menyerahkannya kepada keduanya sambil mengatakan bahwa teh itu sangat baik untuk meredakan panas tubuh. Kedua wanita itu pun secara bersamaan berebut menerima cangkir yang diberikan oleh Chu Xiu. Hua Luofei lalu tersenyum dan berkata bahwa mereka yang berencana menonton film kebetulan bertemu Master Yun Xiapik di sini. Sebaiknya mereka bertiga pergi menonton bersama. Chu Xiu pun setuju dengan cepat, sementara Qi Mengdie menunduk malu dengan wajah memerah, tak berani menatap langsung. Melihat itu, Chu Xiu tersenyum puas dalam hati. Bisa menonton bersama 2 wanita cantik sekaligus adalah keberuntungan luar biasa. Ia merasa Sister Hua benar-benar memahami dirinya, pantas saja disebut sebagai sahabat dekat yang paling cocok dengannya. Chu Xiu kemudian dengan satu tangan menggandeng Qi Mengdie,
sementara tangan lainnya merangkul pinggang Sister Hua. Chu Xiu merasa sangat senang. Perasaannya seperti sedang menonton pertunjukan yang menyenangkan, dan berharap momen itu bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, Qi Mengdie terus memperhatikan Chu Xiu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di teater. Kebetulan sekali, pertunjukan yang dimainkan saat itu menceritakan tentang masa ketika Holy Lord masih menjadi Holy Daug terturun gunung untuk berkelana dan melakukan kultivasi. Chu Xiu pun bertanya-tanya dalam hati bagaimana perasaan Sister Hua terhadap kejadian di masa itu. Seorang anak kecil di dekat mereka menunjuk ke arah panggung dan bertanya pada ibunya, apakah Holy Daugter itu adalah Holy Lord? Ibunya menjawab dengan lembut bahwa itu adalah peri yang turun dari langit kemarin. Lalu anaknya berkata bahwa jika ia ingin menjadi sekuat peri itu suatu hari nanti, maka ia juga bisa melindungi ibunya. Mendengar cerita itu, Chu Xiu juga tak kuasa menahan kekagumannya dan memuji bahwa Holy Daugter di masa itu memang benar-benar tak terkalahkan. Qi Mengdie yang berada di sampingnya hanya bisa menghela napas. Dalam hati berpikir bahwa murid laknat ini sepertinya tidak menyadari bahwa Holy Daugter yang sedang ia bicarakan tepat berada di sampingnya. Chu Xiu menatap pertunjukan itu sejenak, lalu mengutarakan pendapatnya bahwa jenis teater boneka seperti ini sebenarnya belum bisa disebut sebagai film. Sister Hua yang mendengar itu merasa bingung dan bertanya apa maksudnya. Chu Xiu kemudian menjelaskan bahwa di dunia jauh bernama Blue Star, film disebut juga gambar bergerak, yakni gambar yang direkam dengan batu perekam gambar. Menurutnya, hal seperti itu jauh lebih mendekati konsep film sesungguhnya. Sister Hua merasa heran karena belum pernah mendengar definisi seperti itu di benua Tianqiong. Chu Xiu pun memberi contoh lain. Ia mengatakan, jika seseorang menulis ulang kisah tentang Holy Daugter, lalu orang-orang berakting sesuai dengan alur cerita tersebut, dan semuanya direkam menggunakan batu penyimpan gambar, kemudian diproyeksikan, bukankah itu akan lebih menarik daripada menonton teater boneka? Qi Mengdie yang mendengar itu langsung teringat adegan murid yang memaksanya bercocok tanam sebelumnya. Ingatan itu membuatnya berkeringat dingin. Ia berpikir, jika benar-benar direkam, bukankah semuanya akan terbongkar? Sementara itu, Sister Hua merasa ide Chu Xiu cukup menarik dan mengakui bahwa gagasan itu memang layak dicoba. Namun tiba-tiba, sebuah suara memuji dengan keras bahwa Chu Xiu sangat berbakat. Dari arah samping, seseorang muncul, seorang pemuda dari keluarga primordial Ye, yaitu Ye Hongyu, salah satu tuan muda ketiga keluarga itu. Ia berjalan mendekat sambil memberi salam dengan sopan dan menjelaskan bahwa ia tak bermaksud menguping. Hanya saja secara kebetulan mendengar percakapan mereka dan merasa ide Chu Xiu terlalu brilian hingga tak bisa menahan diri untuk ikut berbicara. Chu Xiu menatapnya heran dan bertanya siapa dia. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Ye Hongyu, dan menanyakan apakah Chu Xiu mengenal keluarga Ye dari wilayah tengah. Melihat orang itu dengan sopan memperkenalkan diri terlebih dahulu, Chu Xiu pun membalas dengan sikap hormat. Ia berkata bahwa ternyata yang ia temui adalah yang master dari keluarga primordial Ye, lalu bertanya apa urusannya datang menghampiri. Chu Xiu dengan cepat menyadari bahwa tingkat kultivasi pemuda itu tidak rendah, setidaknya sudah mencapai alam kekuatan ilahi. Ye Hongyu, setelah mendengar ide Chu Xiu, terlihat sangat bersemangat. Ia lalu bertanya apakah Chu Xiu bisa menjelaskan lebih rinci tentang rencana itu, karena menurutnya ide tersebut memiliki potensi besar untuk menghasilkan banyak keuntungan. Chu Xiu menatapnya kembali dan menanyakan apakah Ye Hongyu benar-benar tertarik. Pemuda itu mengangguk dan menjawab tentu saja. Jika mereka bekerja sama dan menghasilkan keuntungan, maka Chu Xiu cukup memberikan metodenya, dan sebagai imbalan ia akan mendapatkan 30% dari hasilnya. Keduanya kemudian mulai mengeluarkan kertas dan pena, berdiskusi serius sambil membuat beberapa sketsa rancangan. Hua Luofei yang melihatnya dari jauh merasa penasaran dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Qi Mengdie hanya menjawab dengan nada heran bahwa entah apa yang mereka rencanakan, namun keduanya tampak sangat misterius. Beberapa jam kemudian, ketiganya kembali ke kedutaan besar Holy Land. Sesampainya di depan pintu, Chu Xiu tiba-tiba berbalik dan menggenggam tangan Sister Hua, memanggilnya dengan lembut sebagai Elder Sister Hua. Hua Luofei terkejut. Sementara Qi Mengdie langsung merasa kesal dan mengirim transmisi suara pada Chu Xiu, menegurnya sebagai murid durhaka dan menanyakan apa yang ingin ia lakukan lagi, sambil memerintahkannya untuk segera kembali bersamanya. Chu Xiu hanya tersenyum kepada Sister Hua dan berkata bahwa Sister Hua pasti lelah hari ini, jadi sebaiknya beristirahat lebih awal. Hua Luofei tersipu dan menjawab dengan lembut bahwa ia juga berharap Chu Xiu beristirahat lebih cepat. Sister Hua itu kemudian pergi dengan perasaan seperti mimpi. Ia berpikir dalam hati, jika hubungan dirinya dan Chu Xiu menjadi resmi, lalu bagaimana ia harus memanggil Qi Mengdie, Mendi atau Master? Ia merasa sangat malu hanya dengan memikirkannya. Begitu masuk ke kamar,
Ki Mengdie segera memasang penghalang suara dan menatap Chu Xiu tajam. Ia menegurnya dengan nada kesal, mengatakan bahwa Chu Xiu benar-benar berani menggoda elder dari puncak lain, bahkan sampai berpegangan tangan dan makan permen bersama. Ia lalu bertanya apa yang mereka makan setelah itu. Dalam hati, Chu Xiu dengan akal berpikir bahwa setelah itu mereka memakan satu sama lain, namun tentu saja ia tidak berani mengatakannya. Untuk menenangkannya, Chu Xiu segera mengeluarkan permen manis yang tadi ia beli dan memberikannya pada Ki Mengdie untuk meredakan amarahnya. Chu Xiu kemudian berkata dengan lembut bahwa sebenarnya ia juga membeli satu tusuk permen untuk sang istri. Hanya saja saat itu tidak sempat memberikannya karena tidak ingin hubungannya dengan Ki Mengdie diketahui oleh Sister Hua. Mendengar itu, Ki Mengdie yang menerima permen merasa tersentuh karena ternyata Chu Xiu memikirkannya. Namun ia dengan suara pelan bertanya, hubungan apa yang sebenarnya mereka miliki? Bukankah antara dirinya dan Chu Xiu hanyalah hubungan murni antara master dan murid? Selain itu, ia juga menegur Chu Xiu karena terus memanggil Hua Luofei dengan sebutan Sister Hua yang terdengar begitu akrab. Ia memperingatkan agar Chu Xiu tidak menganggap masalah itu sudah selesai. Apalagi mengingat Chu Xiu pernah memberikan bunga pada Hua Luofei sambil berkata bahwa dia bahkan lebih cantik dari bunganya sendiri. Ketika Ki Mengdie baru saja membuka matanya, ia menyadari sesuatu dan membeku sejenak. Chu Xiu kemudian mengeluarkan bunga lain dan dengan wajah tebal berkata bahwa sebenarnya orang yang ingin ia berikan bunga itu adalah Ki Mengdie. Ia menambahkan bahwa warna bunga itu tampak seperti cahaya matahari saat senja, sangat indah dan menyentuh. Mendengar kata-kata itu, Ki Mengdie hanya bisa terdiam tanpa tahu bagaimana menanggapinya. Namun Chu Xiu tidak berhenti di situ, ia melanjutkan dengan kata-kata manis bahwa sayangnya bunga itu masih belum cukup indah, masih kalah beberapa tingkat dibanding masternya yang cantik. Ki Mengdie pun menegur dengan kesal, meminta Chu Xiu berhenti berbicara seperti itu karena terdengar menjijikan. Meskipun demikian, di dalam hatinya, ia merasa sangat senang tanpa bisa menyembunyikannya. Chu Xiu yang semakin berani justru menambahkan bahwa memuji kecantikan istrinya sendiri adalah hal yang wajar dilakukan. Sementara orang lain mengaguminya, Ki Mengdie justru menganggapnya menjijikan. Saat ia mulai bertindak semakin menggoda, Ki Mengdie segera memperingatkannya agar tidak mencoba menipunya dengan sikap manis seperti itu. Ia menuntut Chu Xiu untuk mengatakan hubungan sebenarnya antara dirinya dengan Hua Luofei. Chu Xiu justru balik menyerang kelemahan psikologis Ki Mengdie, bertanya apakah masternya merasa cemburu. Ki Mengdie segera menyangkal dengan marah, mengatakan bahwa ia tidak mungkin cemburu pada muridnya sendiri dan bahwa kekhawatiran yang ia tunjukkan hanyalah wajar bagi seorang master. Namun Chu Xiu malah tersenyum dan berkata bahwa keduanya, Ki Mengdie dan Hua Luofei, tepat untuk tangan kanan dan kirinya, jadi tidak seharusnya saling merasa tidak nyaman. Mendengar kalimat itu, Ki Mengdie tak bisa lagi menahan diri dan memukul wajah Chu Xiu hingga bonyok. Chu Xiu terjatuh di lantai dengan wajah miring, sementara Ki Mengdie dengan marah berteriak bahwa murid bejat itu benar-benar tak tahu malu. Ia menegaskan bahwa tampaknya akhir-akhir ini Chu Xiu tidak meningkatkan skill bercocok tanam sama sekali dan malah terlalu banyak energi untuk hal-hal yang tidak penting. Ia lalu mengeluarkan cambuknya dan memperingatkan bahwa ia tetaplah masternya, dan akan menghukum Chu Xiu jika perlu. Ki Mengdie melangkah maju sambil memegang cambuknya. Chu Xiu dengan panik berseru agar Ki Mengdie tidak menggunakan tekanan kekuatannya untuk menindasnya karena Sister Hua mungkin akan mendengarnya. Namun Ki Mengdie hanya menjawab dingin bahwa tidak masalah, karena ia sudah memasang penghalang suara. Bahkan jika Chu Xiu berteriak hingga langit runtuh, tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Chu Xiu menerima hukuman dari masternya dan bahkan dipaksa bercocok tanam hingga pagi untuk melihat apakah ia masih punya tenaga untuk menggoda gadis lain setelah itu. Keesokan paginya, ketika Ki Mengdie baru saja membuka pintu, Hua Luofei sudah menunggunya di luar. Melihat wajah Ki Mengdie yang segar dan berseri seperti bunga, Hua Luofei dengan heran bertanya apakah ia meminum obat spiritual tertentu karena wajahnya tampak sangat bercahaya. Ki Mengdie menjawab sambil tersenyum bahwa mungkin itu karena kultivasinya meningkat. Hua Luofei menatapnya lekat-lekat lalu tersenyum, mengatakan bahwa akhir-akhir ini tingkat kultivasi Ki Mengdie memang meningkat sangat pesat. Ia bahkan bisa merasakan auranya yang semakin kuat dan menebak bahwa tidak lama lagi Ki Mengdie akan menembus ke tingkat Great Saint kelima. Ia memuji bahwa ketenangan hati Ki Mengdie semakin mantap setelah meninggalkan Holy Land, dan itu adalah hal yang baik. Ki Mengdie terdiam sejenak, berpikir bahwa semua itu memang berkat teknik dual kultivasi, trigram, bersama murid bejatnya Chu Xiu. Ia tak bisa menyangkal bahwa metode itu benar-benar membantu memperdalam pemahamannya terhadap hukum langit dan bumi. Hua Luofei menoleh ke kiri dan kanan, tidak menemukan Chu Xiu di sekitar situ, lalu bertanya mengapa ia tidak melihatnya. Ia menebak apakah mungkin Chu Xiu sedang dalam kultivasi tertutup.
Ki Mengdia memaksa diri tersenyum dan menjawab bahwa mungkin memang begitu. Chu Xiu pasti kelelahan semalaman, jadi belum bangun. Ia kemudian menyarankan Hua Luofei untuk kembali beristirahat. Namun Hua Luofei menatapnya dan berkata bahwa ia memang merasa khawatir terhadap Chu Xiu. Hua Luofei menjelaskan bahwa meskipun Chu Xiu sudah berhasil memecahkan kutukan kuno yang menghalangi tubuh Holy Ancient untuk berkultivasi, itu hanyalah rintangan pertama. Ia kemudian bertanya apakah Ki Mengdia juga pernah membaca kitab kuno tentang tubuh suci tersebut. Ki Mengdia mengangguk dan berkata bahwa ketika tubuh suci mencapai tahap small sukses, saat itulah tribulasi terbesarnya datang. Langit tidak mengizinkan tubuh Holy Ancient untuk benar-benar lahir, sehingga akan menurunkan tribulasi surgawi yang sangat mengerikan. Jika gagal melewatinya, maka Chu Xiu akan tewas tanpa ampun. Ki Mengdia mendengar itu langsung merasa cemas. Hua Luofei menatapnya dengan tekad dan berkata bahwa ketika saat itu tiba, mungkin hanya dirinya yang bisa menyelamatkan Chu Xiu. Di paviliun pengumpul harta, tak lama kemudian, sudah banyak orang berkumpul untuk menawar berbagai harta. Chu Xiu berjalan sendirian sambil merenung. Awalnya ia berencana datang bersama Master dan Sister Hua, namun setelah mencari di sekitar kedutaan, ia tidak menemukan mereka. Sepertinya mereka telah datang lebih dulu ke tempat ini. Pada saat itu, seorang lelaki tua dari paviliun pengumpul harta bernama Dong Tian menghampirinya dan memintanya untuk mengikutinya. Chu Xiu memberi salam hormat dengan kedua tangan dan berterima kasih kepada elder tersebut. Melihat Chu Xiu dibawa masuk oleh lelaki tua itu, beberapa orang di sekitar menunjukkan rasa iri. Sebagian bertanya-tanya apa haknya untuk tidak mengantre, sementara yang lain menjawab bahwa jika mereka adalah holisan, mereka pun tak perlu antre. Seorang gadis muda yang berdiri di dekat situ terpikat ketika melihat Chu Xiu. Ia terkesima karena meskipun masih muda, sosok itu begitu luar biasa. Tak heran jika ia disebut ahli muda tak tertandingi yang dibesarkan oleh Supreme Purity Holy Land. Di dalam ruangan, Elder Dong Tian dengan hormat mempersilakan Chu Xiu duduk, mengatakan bahwa lelang akan segera dimulai. Ia juga memerintahkan pelayan untuk membawa teh, ramuan spiritual, dan buah spiritual. Chu Xiu dengan tenang menyuruhnya kembali bekerja dan tidak perlu khawatir tentang dirinya. Tak lama kemudian, beberapa pelayan cantik datang membawa teh dan buah. Chu Xiu menilai dalam hati bahwa buah anggur dan persik yang disajikan cukup baik. Begitu Elder Dong Tian keluar dari ruangan, seorang pria bernama Zhao Yu menghadangnya dengan nada tidak senang. Ia menanyakan kenapa kamar nomor 1 sudah tidak tersedia, padahal itu seharusnya menjadi miliknya sebagai calon holisan dari Taiyi Holy Land. Lelaki tua itu segera menjelaskan bahwa kamar tersebut telah ditempati oleh Supreme Purity Holisan. Mendengar hal itu, Zhao Yu marah besar. Ia menganggap bahwa meskipun Chu Xiu adalah holisan dari Supreme Purity Holy Land, ia hanyalah seorang kultivator di ranah Other Shore Realm. Ia menyuruh Elder Dong Tian segera menyuruh Chu Xiu menyerahkan kamar tersebut, atau jangan salahkan dirinya bila bertindak keras. Chu Xiu yang mendengar kata-kata sombong itu hanya tersenyum diam di dalam ruangannya, merasa geli melihat keberanian orang yang tidak tahu tempatnya. Elder Dong Tian berada dalam posisi sulit, tidak tahu harus berbuat apa, hingga seorang pria bernama Ye Hong Yu datang menghampiri dengan marah. Ye Hong Yu tampak tidak senang dengan sikap Yo Yu. Ia mengolok bahwa ternyata hanya seorang anak muda yang bersikap sombong seperti itu, lalu menegaskan bahwa meskipun memiliki saudara yang kuat, ia tak pantas bersikap arogan. Yo Yu menggertakkan giginya dengan marah, menuding ke arah Ye Hong Yu agar menunjukkan rasa hormat. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Ye Hong Yu langsung melayangkan tinju keras ke arahnya, menghantam wajah Yo Yu hingga terlempar menembus dinding kayu yang retak. Setelah itu, Ye Hong Yu meminta kepada Elder Dong untuk memberinya kamar nomor 2. Ia juga memperingatkan agar jangan membiarkan Yo Yu mengganggu Chu Xiu, karena bila Chu Xiu marah, orang itu pasti akan berakhir tragis. Elder Dong itu segera menuruti dan mempersilakan Ye Hong Yu masuk. Chu Xiu dengan sopan berterima kasih atas bantuannya, sementara Ye Hong Yu hanya menanggapinya dengan rendah hati. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik, menduga bahwa pria berjubah merah itu mungkin adalah putra ketiga dari keluarga primordial Ye. Ada pula yang menebak bahwa hubungan antara Supreme Purity Holy Land dan keluarga Ye tampak tidak biasa. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan tubuh anggun naik ke atas panggung untuk memimpin lelang. Ia menyambut para tamu terhormat dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi pembawa acara lelang kali ini. Barang pertama yang ditampilkan adalah sebuah baju Zirasutra Silkworm yang telah menyerap energi spiritual langit dan bumi selama jutaan tahun, sehingga terbentuk secara alami oleh angin dan hujan. Barang itu dikatakan mampu menahan segala racun serta kebal terhadap pedang dan tombak. Wanita itu mempersilakan para tamu untuk mengajukan tawaran. Chu Xiu membuka lelang pertama dengan tawaran 100.000 Divine Stone.
Ia sengaja menawar lebih dulu untuk menguji sejauh mana kemampuan orang-orang yang hadir di tempat itu. Namun Youyu langsung menawar 10 kali lipat, yaitu 1 juta divine stone, sambil menatap dengan kesombongan dan menyindir bahwa nilai Holy Sun Supreme Purity hanya seharga 100.000 divine stone. Kemudian, wanita itu mengeluarkan barang kedua, yaitu Lowland Immortal Grass. Ramuan ini dikatakan dapat meningkatkan kekuatan kultivasi sebesar 1,5 kali lipat setelah dikonsumsi. Kali ini, Chu Xiu juga tertarik dan menawar pertama sebesar 200.000 divine stone. Namun sama seperti sebelumnya, Youyu kembali menawar 10 kali lipat, yakni 2 juta divine stone, sambil menampilkan senyum sinis. Ia berniat membalas dendam karena kamar nomor 1 direbut darinya, dan kali ini ia ingin membuat Chu Xiu tidak merasa nyaman. Orang-orang di paviliun pengumpul harta mulai berbisik, merasa kagum dan heran dengan kemurahan Youyu yang terus menantang Holy Sun Supreme Purity secara terbuka. Mereka mengingat bahwa Youyu sejak awal memang berusaha merebut kamar milik Chu Xiu. Beberapa dari mereka menilai bahwa meskipun Chu Xiu adalah Holy Sun Supreme Purity, Youyu tetap tidak menganggapnya penting. Pada saat itu, wanita pembawa acara mengeluarkan barang berikutnya, sebuah benda yang memang dibutuhkan oleh Chu Xiu. Semua mata tertuju pada piringan perunggu di bawah benda tersebut. Barang itu adalah Yanjing Iron Mother, logam misterius yang fungsinya belum diketahui, namun bahannya sangat langka dan kuat. Orang-orang segera menyadari bahwa benda ini pasti luar biasa, dan lelang pun berlanjut. Orang-orang di paviliun pengumpul harta mengetahui bahwa itu adalah sebuah harta, dengan antusias menawar 50.000 divine stone. Tawaran naik, 50.100, 50.200, 50.500. Chu Xiu kemudian menawar 120.000. Seperti biasa, Zhao Yu menawar 10 kali lipat, 1,12 juta divine stone. Youyu segera mengenali bahwa cacat pada piringan perunggu bundar itu persis seperti fragmen perunggu yang pernah diberikan kakeknya sebelum meninggal. Itu pasti memiliki asal-usul besar yang berhubungan dengan barang yang dibutuhkan. Bagaimana mungkin ia membiarkannya lepas? Chu Xiu menawar 1,3 juta. Chu Xiu itu merasa hal lain masih bisa ia lepaskan, tetapi fragmen perunggu itu tidak boleh. Youyu juga tidak mau mengalah dan menawar 1,5 juta. Ia berpikir dengan harga itu ia akan mudah menang. Ia menyindir bahwa Chu Xiu sedang menantangnya dan berkata agar Chu Xiu terus menaikkan harga bila berani. Namun yang tak diduga, Chu Xiu terus menawar hingga 2 juta. Chu Xiu mengingat bahwa 3 juta sebelumnya didapat dari cincin penyimpanan rubah buruk rupa. 1 juta dipakai untuk membeli bahan berkualitas tinggi untuk menyempurnakan guyuan, dan 2 juta itu adalah seluruh hartanya saat ini. Youyu murka dan menawar 2 juta lebih 1 divine stone. Ia berpikir seluruh batu itu berasal dari gurunya sehingga pasti akan dimarahi. Tetapi untuk piringan perunggu bundar itu, semua pengorbanan terasa sepadan. Menyaksikan keramaian terdiam, pembawa acara wanita itu menanyakan apakah ada penawar lain untuk 2 juta lebih 1 divine stone. Melihat Chu Xiu duduk tenang, orang-orang di sekitar mulai berbisik bahwa Holy Sun Supreme Purity sepertinya tidak menawar lagi, dan bahwa pihak Tai Holy Land juga bukan lawan yang mudah. Youyu benar-benar telah menyinggung Holy Sun Supreme Purity kali ini. Setelah tidak ada penawar lain, pembawa acara mengumumkan bahwa barang terjual. Selamat kepada Youyu karena telah membeli piringan perunggu bundar dan Yanjing Iron Mother seharga 2 juta lebih 1 divine stone. Youyu lalu berdiri dan mengatakan akan mengambil barang itu sekarang. Orang-orang di belakangnya terkejut, tetapi lelang masih berlangsung 1 jam lagi. Barang lain tidak terlalu berharga sehingga tidak perlu menunggu. Chu Xiu juga berdiri dan bersiap pergi untuk mengurus sesuatu. Ia memberitahu Ye Hongyu agar jangan khawatir. Ye Hongyu menawarkan bantuan, mengatakan bahwa ia cukup mahir bertarung, namun Chu Xiu menolak dan menyatakan bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Adegan berpindah ke sungai tempat Youyu berada di atas perahu. Tiba-tiba, Chu Xiu dan Elder Mo muncul. Dia menyebutkan bahwa ia ingin meminjam sebuah barang dari Youyu, berharap agar Youyu memberi sedikit hormat. Youyu tak menyangka hingga ketakutan karena benar-benar dikejar. Anak buah Youyu berargumen bahwa lelang seharusnya diberikan kepada penawar tertinggi dan menuduh Chu Xiu memaksa orang lain. Chu Xiu membalas bahwa ia tidak memaksa, melainkan hanya ingin meminjam sebuah barang dari Youyu dan heran mengapa harus diperlakukan kasar. Youyu berkeringat, ia berpikir bahwa jika barangnya yang dipinjam pasti tidak akan kembali. Anak buah Youyu mencoba menasihati bahwa tindakan Chu Xiu tidak berbeda dengan perampokan. Chu Xiu mengangkat tangan, menyatakan bahwa jika Youyu tidak menganggapnya, itu tidak apa-apa. Tapi mereka juga menuduhnya sebagai perampok, itu sudah kelewatan.
hingga Chu Xiu mengeluarkan pedang raksasanya dan memperlihatkan bahwa mereka sudah keterlaluan. Chu Xiu kemudian menoleh ke Eldermo dan memerintahkan agar Eldermo menahan Lesser Saint yang menjadi pengawal Youyu, sementara urusan ini diserahkan padanya. Eldermo mengerti dan meminta Holisan untuk berhati-hati, ia pun kemudian melesat pergi menyerang musuhnya. Chu Xiu menatap mangsa di hadapannya dengan senyum mengerikan. Youyu melihat pemandangan itu tak menyangka bahwa Chu Xiu secepat itu, ia bertindak cepat tanpa menyisakan ruang untuk bicara. Pengawalnya segera terbang pergi. Berkata bahwa ia akan menangani wanita itu dan menyuruh sang tuan muda untuk berhati-hati. Begitu ia dan Eldermo terjun ke pertempuran, mereka melancarkan jurus pamungkasnya. Pada saat yang sama, Chu Xiu menggunakan jurus perjalanan serta pedang raksasanya untuk menerjang Youyu. Youyu mengeluarkan jurus pamungkasnya, Blue Flame Phoenix, sementara Chu Xiu membalas dengan Chaotic Green Lotus. Dengan ledakan keras, debu mengepul dari balik asap ungu. Suara Chu Xiu bergema, menegaskan bahwa ia sebenarnya tak berniat berkelahi, namun terpaksa karena kata-kata buruk yang diucapkan Youyu. Tiba-tiba Chu Xiu menerjang maju dengan wajah gelap seperti setan. Youyu sangat ketakutan. Chu Xiu dengan tegas mengayunkan pedangnya dari belakang. Dalam sekejap Youyu terlempar jauh, darah memercik, dan ia terjatuh ke dalam air. Chu Xiu melangkah ke udara. Mengamati dari atas, Youyu tampak mengambang dan tidak bergerak selama beberapa waktu. Chu Xiu pun mengira bahwa pertempuran itu telah berakhir. Tiba-tiba seseorang melafalkan mantra dan menyelamatkan Youyu. Seorang gadis berdada besar menatap Chu Xiu dan berkata mengapa ia bertindak sejauh itu. Setelah beberapa saat Youyu terbangun dan batuk, lalu mengucapkan terima kasih kepada Lady Zhen Yaoyi karena telah menyelamatkannya. Melihat gadis itu, Chu Xiu menyimpan kembali pedangnya ke dalam ruang penyimpanan. Saat Youyu menyebut nama Zhen Yaoyi, Chu Xiu menduga gadis itu berasal dari keluarga Zhen. Zhen Yaoyi kemudian meminta dengan sopan apakah Chu Xiu, sebagai Holisan Supreme Purity, sudi memberi muka dan mengampuni nyawa Youyu. Chu Xiu menjawab lugas bahwa jika seorang wanita memohon, ia bukan orang yang tak masuk akal. Selama Youyu menyerahkan barangnya, ia akan membiarkannya hidup. Zhen Yaoyi membantah bahwa barang itu dibeli dengan cara yang benar oleh Youyu sendiri, menuding tindakan Chu Xiu terlalu semena-mena. Chu Xiu menegaskan bahwa jika dia berniat melindungi Youyu, dia tak segan untuk menghabisinya juga. Ia tetap bertekad memperoleh barang penting itu. Di dalam hati Chu Xiu, tekad tak tergoyah. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan piringan perunggu bundar hari ini. Pada saat itu Zhen Yaoyi juga marah, menuduh Chu Xiu bersikap sewenang-wenang dan mempertanyakan apakah ia ingin memicu perang antara Holy Land dan keluarga Zhen. Di hatinya Zhen Yaoyi berbisik bahwa ia mendengar Holisan adalah sosok yang ramah. Ia tak menyangka Chu Xiu begitu kejam. Sebelum Zhen Yaoyi sempat menyelesaikan pikirannya, Chu Xiu sudah menerjang. Gadis itu kaget dan bereaksi cepat, namun Chu Xiu dengan dingin mencengkeram leher Zhen Yaoyi. Ia berteriak agar tangannya dilepaskan. Tiba-tiba sesuatu berubah, Zhen Yaoyi lenyap sejenak, kemudian kembali muncul di belakang. Zhen Yaoyi melancarkan serangan balasan untuk melilit Chu Xiu, tetapi Chu Xiu terlalu cepat dan lincah. Chu Xiu datang menimpali dengan pukulan sangat kuat yang melontarkan Zhen Yaoyi. Chu Xiu, setelah meninju gadis itu, berkata bahwa awalnya ia bermaksud berhati-hati, namun karena gadis itu memaksanya menyerang, ia tak segan. Zhen Yaoyi menjadi sangat marah dan menuduhnya gila. Tak lama setelah itu, terdengar suara lain bergema, meminta agar Holisan tetap tenang. Seorang lelaki tua menangkupkan tangan dengan hormat dan meminta maaf kepada Holisan atas tindakan gadis muda yang telah ikut campur dalam urusan orang lain. Zhen Yaoyi menundukkan kepala dan memanggilnya Eldermo. Chu Xiu berpikir dalam hati bahwa Eldermo yang disebut Zhen Yaoyi itu adalah seorang Great Saint, namun ia justru dengan rendah hati memilih meminta maaf padanya secara langsung. Chu Xiu kemudian menjawab bahwa jika seorang Great Saint sendiri yang memohon, maka ia takkan berkata lebih jauh lagi. Ia menyuruh sang elder membawa pergi gadis yang disebutnya gadis kebenaran itu. Dalam hati, Chu Xiu menyadari bahwa karena Master dan Sister Hua tidak ada di sisinya, ia tak punya sandaran apapun. Maka, ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main terlalu lama. Ia menenangkan diri dan berpikir bahwa jika situasi mulai berbahaya, lebih baik segera mundur. Sementara itu, Zhen Yaoyi bertanya-tanya mengapa Eldermo sampai meminta maaf. Ia ingin tahu apakah Eldermo juga takut pada Chu Xiu. Eldermo menjelaskan agar gadis itu tidak banyak bicara. Ia mengingatkan bahwa wilayah ini adalah bagian selatan, yaitu wilayah kekuasaan Supreme Purity Holy Land, sehingga mereka tak boleh bertindak gegabah.
Lebih baik, katanya, membuat masalah besar menjadi kecil, dan masalah kecil menjadi tidak ada. Setelah rombongan keluarga Zhen pergi, You Yu menatap Chu Xiu dengan wajah pucat seperti melihat demon. Rasa takut menyelimuti dirinya, hingga ia memohon dengan panik agar Chu Xiu memberinya kesempatan hidup. Ia berkata dengan nada gemetar, memohon agar Chu Xiu menganggapnya seperti angin kentut dan membiarkannya pergi. Ia bahkan begitu ketakutan hingga hampir kehilangan kendali atas tubuhnya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa ia akan menyerahkan barang itu dan hanya meminta agar hidupnya diselamatkan, memohon agar Chu Xiu berbicara karena diamnya terasa begitu menakutkan. Chu Xiu dengan dingin berkata agar ia segera menyerahkan barang itu. Namun apakah ia akan hidup atau tidak, semuanya tergantung pada suasana hati Chu Xiu. Dengan tangan gemetar, You Yu menyerahkan pecahan perunggu itu, sambil berpikir bahwa hidup glamornya akhirnya benar-benar berakhir. Setelah menerima pecahan tersebut, Chu Xiu berkata singkat agar dilanjutkan. You Yu terkejut, tak mengerti maksudnya. Chu Xiu kemudian menambahkan bahwa kalau begitu, ia akan mengambilnya sendiri. Mendengar itu, Zhou Yu langsung panik, takut kalau Chu Xiu benar-benar akan menyerangnya lagi. You Yu kemudian merogoh pakaiannya dan mengeluarkan barang itu sendiri. Lalu patuh menyerahkan embrio pedang. Ia bertanya apakah itulah yang diinginkan sang senior. Chu Xiu mengiyakan dan memuji kecerdasan You Yu. Melihat embrio pedang itu, Chu Xiu menyadari bahwa itu adalah bagian lain dari embrio pedang surgawi, benar-benar ada di tangan You Yu, dan Chu Xiu merasa untung besar kali ini. Setelah menyerahkan embrio pedang, You Yu dengan bergetar memohon agar hidupnya diampuni, mengklaim telah memberikan segalanya. Chu Xiu dengan dingin menempatkan pedang di leher You Yu dan membalas dengan sindiran bahwa ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ia memberi perumpamaan bahwa untuk memberantas gulma harus ditarik akarnya, karena angin musim semi akan membuatnya tumbuh lagi. Oleh karena itu ia suka menyingkirkan akarnya saat bertindak. Melihat Chu Xiu mengayunkan pedang besar, You Yu menyadari bahwa ajalnya mendekat dan mulai meneriakkan permintaan ampun untuk orang tua, memohon agar dibalas dendam untuknya nanti. Tepat ketika Chu Xiu menurunkan pedangnya, sebuah halangan muncul, kakak laki-laki You Yu datang menyelamatkan. You Yu bersorak lega karena sang kakak tiba. Kakak You Yu memohon agar Chu Xiu memberinya muka dan mengampuni adiknya. Chu Xiu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah lama menyadari kehadiran sang kakak, lalu tersenyum sinis sambil berkata ia kira sang kakak akan terus menyaksikan saja. Sang kakak kemudian menendang pantat You Yu dan memerintahkannya segera pulang sambil mencerca karena membawa malu keluarga. You Yu merengek agar sedikit lebih berhati-hati karena rasa sakit. Sang kakak menjelaskan bahwa ini adalah pelajaran bagi You Yu dan menegur tentang keterampilan yang lemah. Chu Xiu bercanda menanyakan apakah adiknya memang keluarga You karena dia tampak sangat memalukan. Lalu menanyakan apakah ia tidak berniat membalas untuk adiknya. Sang kakak menjawab bahwa Chu Xiu terlalu sopan karena keterampilan adiknya memang terlalu lemah. Itu sebabnya adiknya memang pantas dipukuli. Ia menerima nasib itu dan pamit. Sesaat setelah itu, Chu Xiu melesat pergi menaiki pedangnya. Saat terbang pergi, Chu Xiu merasa puas dengan hasil hari itu. Ia mengakui bahwa lelahnya terbayar dengan hasil panen yang besar dan berharap bisa mengambil lebih banyak kesempatan di lain waktu. Chu Xiu dan Elder Mo lalu mengendalikan perahu terbang meninggalkan tempat itu. Chu Xiu menikmati pijatan belahan dari Elder Mo hingga terasa sangat nikmat. Chu Xiu mengucapkan terima kasih kepada Elder Mo atas bantuannya hari itu, dan Elder Mo menanggapi dengan rendah hati bahwa mengawal Holisan adalah tugasnya. Elder Mo lalu bertanya dengan malu-malu tentang satu hal yang mengganjal. Mengapa Chu Xiu tidak menghabisi You Yu? Apakah ia tidak khawatir You Yu akan membalas suatu saat nanti? Chu Xiu menoleh dan menjawab tenang bahwa sekali seseorang dikalahkannya, orang itu akan dikalahkan lagi. Chu Xiu menjawab dengan tenang bahwa ia tak perlu takut pada You Yu. Ia bertekad akan terus bertambah kuat, mendorongnya semakin jauh, hingga bayangan jejak langkahnya pun tak lagi bisa terlihat. Saat itu tiba, meski You Yu ingin membalas dendam, semuanya akan sia-sia. Setelah berkata demikian, Chu Xiu menoleh pada Elder Mo dengan senyum licik, lalu berkata bahwa karena Master tidak ada di tempat, malam ini Elder Mo bisa datang ke kamarnya untuk membahas beberapa hal tentang kultivasi. Wanita itu terkejut, tubuhnya menegang. Chu Xiu menegaskan bahwa tentu saja mereka hanya akan membahas kultivasi, bukan hal lain. Jika bukan itu, lalu apa yang ia pikirkan akan mereka bahas? Pandangan Chu Xiu kemudian menatap dalam kemata wanita itu dan bertanya, apa pendapatnya? Begitu ucapannya selesai, tangan Chu Xiu mulai bergerak dengan agresif, membuat Elder Mo tersentak panik dan berusaha menahan. Ia memohon agar Chu Xiu tidak bertindak seperti itu, karena jika Holy Lord dan Masternya mengetahui, ia tak tahu harus berbuat apa.
Chu Xiu dengan cepat menjawab bahwa kalau begitu, bagaimana kalau kita beritahu mereka saja? Malam itu pun berlalu, keduanya bercocok tanam sepanjang malam. Sementara itu, di wilayah utara, tepatnya di Jade Pool Holy Land, sekelompok wanita tengah mengadakan jamuan persik. Qi Mengdie membuka pembicaraan dan langsung menyatakan inti tujuan pertemuan hari itu. Qi Mengdie melanjutkan bahwa Jade Pool Holy Land menginginkan fisik legendaris itu kembali muncul di dunia. Dan semua orang di benua Tianqiong tahu bahwa Supreme Purity Holy Sun adalah kunci bagi hal tersebut. Namun Jade Pool Holy Lord menimpali bahwa Chu Xiu bahkan belum mencapai minor completion. Sang istri yang mendengar suaminya direndahkan, marah dan membentak, menyindir bahwa apakah mereka ingin sesuatu tanpa usaha, hanya duduk menunggu hasilnya, dan menyebut itu hanyalah mimpi kosong. Ia menambahkan bahwa jika Holy Sun sudah mencapai tahap itu, mereka bahkan tak perlu meminta bantuan siapapun. Holy Lord kemudian menambahkan bahwa dirinya telah menelusuri kitab-kitab kuno dan menganalisisnya, lalu menemukan kesimpulan. Pada hari ketika tubuh suci itu mencapai tahap minor completion, Chu Xiu akan menghadapi tribulasi besar. Jika ia gagal melewatinya, ia akan tewas, dan bahkan jika ia berhasil, luka yang didapat akan menghancurkan fondasi kultivasinya, membuat umurnya tak lebih dari 1 tahun. Pada saat itulah, ia akan memerlukan bantuan fisik langit, Heavenly Dao Pi Si Kue, untuk membalikan segalanya. Mendengar itu, Holy Doctor dari Jade Pool, Feng Yao, tampak ragu. Holy Lord lalu menegaskan bahwa kali ini mereka berharap Holy Doctor dari Jade Pool dapat membantu Chu Xiu untuk bercocok tanam, membantu Holy Sun itu melewati tribulasi besar yang akan datang. Jade Pool Holy Lord kemudian bertanya pada Supreme Purity Holy Lord apakah ia dapat menjamin bahwa Chu Xiu akan mampu mengatasinya. Holy Lord menjawab tanpa ragu bahwa mereka tak perlu khawatir. Jika Holy Sun berhasil melewati tribulasi itu dengan selamat, maka Jade Pool akan mendapatkan satu lagi Holy Sun sebagai pasangan. Legenda tentang tubuh suci akan kembali muncul di dunia. Jika Holy Sun tidak berhasil melewati tribulasi dengan selamat, maka Holy Land hanya akan kehilangan satu Holy Sun. Tidak ada kerugian apapun bagi Jade Pool. Jade Pool Holy Lord lalu menoleh pada murid perempuannya, Feng Yao, dan bertanya apa pendapatnya. Wajah Feng Yao memerah. Ia menjawab bahwa demi Holy Land dan Master, ia tidak punya pilihan lain selain menyetujui hal itu. Meskipun di dalam hati ia cemas terhadap keselamatan Chu Xiu dan berharap Chu Xiu bisa melewati tribulasi dengan selamat, Qi Mengdie merasa cemburu sekaligus iba pada Feng Yao. Ia menggerutu dalam hati, murid bejat itu kembali mengambil keuntungan lagi. Gadis semurni dan secantik itu akan ternoda olehnya. Mengapa dirinya memiliki fisik fragrance surgawi, bukan fisik langit Dao? Cukup dirinya saja yang ternoda oleh murid bejat itu. Qi Mengdie merasakan campuran cemburu dan amarah terhadap Chu Xiu. Namun kemudian ia sadar dan berusaha menepis pikirannya. Tidak benar ia berpikir seperti itu. Jika murid bejat itu benar-benar tewas, maka biarlah begitu adanya. Tak lama kemudian, Jade Pool Holy Lord membuka pembahasan mengenai urusan pernikahan. Ia menegaskan bahwa wanita dari Jade Pool Holy Land tidak diperbolehkan menikah keluar. Qi Mengdie kemudian bertanya maksud dari ucapan itu. Apakah mereka ingin Holy Sun Supreme Purity tinggal di Jade Pool? Holy Lord Jade Pool menjawab bahwa tentu bukan itu maksudnya. Mereka hanya ingin Chu Xiu dan Feng Yao menjadi Dao partner, namun tetap tinggal di Holy Land masing-masing. Jika legenda tentang tubuh suci benar-benar terwujud, maka anak yang lahir nanti akan diasuh oleh Jade Pool. Mendengar hal itu, Holy Lord dan Qi Mengdie tertawa kecil dan menyetujui usulan itu. Mereka bahkan menambahkan, lebih baik Chu Xiu berlatih bersama Feng Yao sekali dulu, lalu nanti bisa dibawa kembali untuk diasuh lebih lanjut. Kedua pihak pun mencapai kesepakatan. Selama Chu Xiu bisa melewati tribulasi dengan selamat, hal-hal lainnya tidak lagi penting. Setelah jamuan buah persik berakhir, Yao Qi sang Holy Lord dari Jade Pool menatap muridnya Feng Yao dan bertanya apakah dirinya memiliki keberatan atas keputusan ini. Feng Yao menjawab bahwa ia tidak memiliki keberatan apapun. Ia melanjutkan bahwa dalam waktu dekat, dunia akan mengalami perubahan besar. Saat ini, kekuatan Jade Pool Holy Land semakin melemah. Jika mereka dapat melahirkan embrio tubuh suci langit Dao, maka di masa depan Jade Pool tidak perlu lagi khawatir akan masa depan. Yao Qi di sisinya memandang Feng Yao dan berkata bahwa Feng Yao sebenarnya sedang mengorbankan diri demi Holy Land. Ia memperingatkan bahwa akibatnya, tingkat kultivasi Feng Yao akan turun hingga hampir sejajar dengan Chu Xiu. Namun Feng Yao menjawab bahwa ia sudah mengetahui hal itu. Ia menambahkan bahwa fondasi Chu Xiu sangat kuat. Dengan bercocok tanam bersamanya, ia dapat menyalin sebagian dasar Dao Agung milik Chu Xiu. Jadi, baginya hal ini bukanlah kerugian sepenuhnya.
Di balik cadar yang menutupi wajahnya, Feng Yao menampilkan senyum lembut. Ia berkata bahwa di masa depan, ditambah dengan kehadiran anak itu, kultivasinya pasti tidak akan berhenti di titik ini. Pagi berikutnya di Kedutaan Besar Holy Land, Qi Mengdie baru saja kembali, lalu langsung menuju ke kamar Chu Xiu sambil berpikir dalam hati. Ia merasa heran dengan apa yang dilakukan murid bejat itu. Selama ini, dirinya telah sibuk dan bekerja keras demi membantunya menghadapi tribulasi besar. Jadi jika murid itu tidak tahu berterima kasih, ia pasti akan memberinya pelajaran. Namun, saat Qi Mengdie tiba di depan kamar Chu Xiu, pintunya ternyata sudah sedikit terbuka. Tiba-tiba, Elder mau melangkah keluar dari dalam ruangan, membuat Qi Mengdie langsung curiga. Sementara itu, Elder Mo Feiyan yang ada di dekatnya tampak berkeringat. Tak lama kemudian, Elder Mo dengan wajah yang memerah, berkata dengan gugup bahwa semua yang terjadi adalah karena ia ingin membantu tribulasi besar Holy Sun. Ia memohon agar Master Yun Xiapik tidak menyalahkan Holy Sun, karena semua kesalahan adalah miliknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hampir menembus ke tingkat Great Saint, dan setelah itu, ia segera berpamitan untuk pergi. Istri sah yang mendengar itu merasa darahnya bergejolak. Ia marah besar dan langsung berteriak dalam hati, menyebut Chu Xiu sebagai murid laknat yang sudah berbuat hal tak pantas. Chu Xiu yang ketakutan buru-buru memohon agar masternya mau mendengarkan kegohongan. Maksudnya penjelasannya. Ucapannya terdengar kacau, ia sendiri bingung harus berkata apa, karena situasinya terlihat sangat mencurigakan. Di luar, petir terus menyambar tanpa henti seolah menggambarkan kemarahan langit. Qi Mengdie yang dipenuhi amarah berteriak marah, menyebut muridnya tak tahu malu. Ia kemudian duduk di kursi sambil menatap tajam ke arah Chu Xiu, bertanya dengan nada dingin. Ia berkata bahwa dirinya baru meninggalkan tempat itu kurang dari 1 hari, tapi Chu Xiu sudah berbuat hal seperti itu dengan Elder Mo. Chu Xiu terus mencoba membela diri dengan berbagai alasan, menjelaskan sambil menggerakkan tangan dengan gugup bahwa dirinya dan Elder Mo hanya sedang membahas beberapa persoalan tentang kultivasi. Namun dalam hati, Chu Xiu sempat berpikir dengan wajah canggung, merasa heran mengapa istrinya sering cemburu akhir-akhir ini. Ia bahkan menyesali mengapa tidak bercocok tanam dengan Elder Mo di hutan saja, karena di sana lebih tenang dan pemandangannya indah. Melihat muridnya malah melamun, Qi Mengdie langsung menarik telinga Chu Xiu sambil berkata dengan nada tegas bahwa tubuh sucinya sudah hampir mencapai tahap minor completion. Ia bertanya apakah Chu Xiu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi tribulasi. Chu Xiu meringis kesakitan, memohon agar masternya tidak terlalu keras karena telinganya hampir copot. Meskipun masih marah, Qi Mengdie akhirnya menahan emosinya karena yang terpenting sekarang adalah tribulasi besar. Ia lalu berkata dengan nada serius bahwa 2 hari lagi, Holy Lord akan menyiapkan formasi besar di luar kota Shangjing untuk membantunya melewati tribulasi. Ia memerintahkan agar selama 2 hari ke depan, Chu Xiu menstabilkan keadaannya dan tidak lagi melakukan hal-hal yang memalukan. Ia memperingatkan bahwa jika berani bertingkah lagi, maka tewas di tengah tribulasi petir akan menjadi hukuman yang pantas. Chu Xiu pun berpura-pura patuh, menunduk sambil berkata bahwa dirinya akan dengan hati-hati mengikuti semua ajaran master. 2 hari kemudian, 100.000 li di luar kota Shangjing, Chu Xiu telah duduk bersiap di dalam formasi yang telah disiapkan oleh Holy Lord. Qi Mengdie mengirimkan suara melalui transmisi, menanyakan apakah murid bejatnya sudah siap. Chu Xiu menjawab dengan penuh keyakinan agar master tenang. Di sisi lain, Elder Mo juga tampak gelisah dan berpesan agar Chu Xiu berhati-hati. Holy Lord sendiri kemudian berkata dengan tenang bahwa tidak perlu cemas, karena ia akan melindunginya sepenuhnya. Ia juga akan mentransmisikan Supreme Purity Empress Classic, teknik Istana Agung Supreme Purity, kepadanya. Dengan Empress Classic ini, peluang selamat selama tribulasi akan meningkat secara drastis. Chu Xiu membungkuk hormat dan mengucapkan terima kasih kepada Holy Lord. Begitu ucapannya selesai, Holy Lord segera mentransmisikan Empress Classic ke arah Chu Xiu. Cahaya dari teknik tersebut lalu melesat masuk ke dalam kepala Chu Xiu. Seketika, mata Chu Xiu bersinar dengan kilau emas yang menyilaukan. Chu Xiu memerintahkan sistem untuk segera menampilkan seluruh data pribadinya. Suara sistem itu langsung menanggapi. Setelah membaca datanya, Chu Xiu mengeluarkan 1 buah dari kotak dan menggigitnya cepat, lalu berkata pada sistem agar membantunya mengultivasi Dao Classic. Sistem segera merespons, menyatakan bahwa karena tubuh Chu Xiu adalah tubuh suci kuno yang tertinggal, maka untuk mengultivasi Dao Classic dan menembus alam Divine Bridge, konsumsi energinya akan meningkat secara luar biasa. Sistem memperkirakan bahwa untuk menembus tahap tersebut, dibutuhkan 5 putaran, dan setiap putaran menghabiskan 500.000 poin terobosan. Sementara itu, di langit, petir mulai berkumpul dengan intensitas luar biasa,
bersiap untuk menyambar. Chu Xiu berpikir dalam hati tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Dao Palace. Ia menyadari bahwa Dao Palace dapat dipahami sebagai rahim yang menumbuhkan benih kekuatan ilahi. Semakin besar vitalitas rahim itu, semakin tinggi pula kualitas kekuatan ilahi yang bisa dilahirkan darinya. Karena itulah, Supreme Purity Empress Classic dianggap sebagai Empress Classic terkuat yang diakui oleh seluruh alam Dao Palace. Namun, untuk menembus ke tahap penyempurnaan penuh dari tubuh suci, dibutuhkan total 2,5 juta poin terobosan. Sistem kemudian memberi pemberitahuan. Selamat, host, telah berhasil melakukan terobosan besar. Karena berhasil menembus alam ekstrim, sistem mengaktifkan hadiah khusus. Dalam 5 tarikan napas lagi, petir tribulasi ekstrim akan turun. Mohon bersiap. Sistem tertawa dengan nada jahat di akhir kalimatnya. Chu Xiu hanya tersenyum miring dan berpikir dalam hati bahwa dengan bantuan sisternya, mencapai alam ekstrim tingkat 10 di alam sisi lain tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambaran petir raksasa menghantam. Mata Chu Xiu menyala keemasan, dan ia mengeluarkan teriakan keras. Sambaran petir berikutnya datang bertubi-tubi, disertai suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi. Batu-batu besar berterbangan di mana-mana, diselimuti debu dan asap. Elder Mo yang melihat dari kejauhan menjadi khawatir. Ia tahu bahwa tribulasi tubuh suci telah dimulai, dan kekuatan petir kali ini benar-benar mengerikan. Holy Lord yang berada di sisi lain juga tampak cemas, bergumam dalam hati, berharap pria kecilnya itu tidak tewas dalam tribulasi tersebut. Chu Xiu bertahan dengan gigih di tengah hantaman petir, hingga akhirnya sebuah tiang petir raksasa turun dari langit. Getarannya begitu hebat hingga seluruh wilayah sekitar ibu kota merasakannya. Banyak orang segera menyadari bahwa yang sedang menghadapi tribulasi adalah Holy Sun dari Supreme Purity itu sendiri, Chu Xiu. Di antara kerumunan itu, 2 anggota keluarga Zhen berdiskusi dengan serius. Zhen Yao Yi bertanya kepada ayahnya apakah Holy Sun bisa melewati tribulasi dengan selamat. Lelaki tua bernama Zhen itu menjawab pelan. Jika tubuh suci kunonya berhasil mencapai penyempurnaan kecil, maka dia akan melesat ke langit dalam 1 langkah. Namun, langit tampak seolah menolak keberadaan orang seperti Chu Xiu. Banyak orang berkata bahwa surga tidak akan membiarkannya hidup dengan mudah. Setelah itu, 2 bersaudara dari Tai Holy Land ikut berbicara. You Yu terlihat sombong dan penuh percaya diri, menatap ke langit sambil menggerutu, berharap petir di langit menambah serangan untuk segera menghabisi Chu Xiu. Namun, kakaknya hanya menghela napas dan berkata bahwa saudaranya mungkin tidak akan sempat melihat hal itu terjadi. Di sisi lain, Ye Hongyu dari keluarga Ye berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Chu Xiu bisa bertahan hidup. Ia percaya Chu Xiu tidak akan mudah tewas, karena masih ada urusan penting di benua Tianqiong yang membutuhkan bimbingannya. Di antara para penonton, kelompok dari ras demon juga memperhatikan dengan penuh antusias. Mereka tahu bahwa tribulasi tubuh suci ini merupakan peristiwa besar. Golden Ape berkata bahwa jika Chu Xiu tampak hampir gagal, Holy Lord pasti akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Namun tindakan itu akan membuat Dao besar bereaksi dan menyerangnya balik. Saat itu terjadi, Holy Lord pasti akan terluka parah, dan momen itu akan menjadi kesempatan terbaik bagi ras demon untuk menyerang manusia. Jika mereka bisa menyingkirkan Holy Lord, maka manusia akan kehilangan kekuatan utamanya, seperti kehilangan 1 lengan, dan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi ras demon. 2 jam kemudian, langit perlahan cerah. Awan telah menghilang, debu dan asap memudar. Ye Hongyu, yang takut kehilangan harapan, terus berdoa agar Chu Xiu tetap bertahan. Ia menganggap bahwa Chu Xiu adalah pria sejati. Yoi kemudian berbicara bahwa petir kali ini memang sangat kuat, namun masih belum mencapai tingkat tribulasi tubuh suci yang sesungguhnya, melainkan hanya tribulasi petir saat Chu Xiu menembus ke ranah baru. Youyu kaget bahwa hanya tribulasi untuk menembus ranah saja sudah sekuat ini. Maka seberapa dahsyat tubuh suci sejati Chu Xiu nanti? Kerumunan yang menyaksikan semakin banyak. Banyak perahu terbang berkumpul di langit, ingin menyaksikan apakah tribulasi tubuh suci sejati akan segera datang. Chu Xiu menatap ke atas dengan mata membelalak, berteriak dalam hati agar petir datang lebih kuat lagi. Master Qi Meng Die di sisi lain terus merasa cemas. Dalam hati ia bergumam, menganggap Chu Xiu sebagai murid durhaka dan keras kepala, namun tetap memohon agar dirinya tidak kehilangan murid itu. Ia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan tekanan spiritualnya untuk menahan Chu Xiu. Tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar. Sebuah petir raksasa luar biasa besar menghantam langsung ke Istana Dao di dalam tubuh Chu Xiu. Istana Dao adalah inti diri seorang kultivator, cerminan jiwanya sendiri.
Chu Xiu sempat berpikir bahwa waktu bisa melunturkan segalanya, namun ternyata ia masih terlalu muda untuk mengerti. 100 tahun berlalu, dan istana Daonya tetap dalam bentuk yang sama, bahkan kini lebih sempurna. Di dalamnya, 5 elemen dan 9 asal kekuatan telah ia ciptakan semua. Ini adalah hal yang menentang langit. Ia sadar bahwa jika semua asal itu berhasil ia bentuk dengan sempurna dan kemudian digabungkan menjadi satu, kekuatan yang akan lahir setidaknya akan mencapai tingkat ilahi, bahkan mungkin menyentuh level legendaris, tingkat emperor. Beberapa bawahan dari ras demon tampak penasaran dan bertanya-tanya apakah mereka akan segera bertindak. Namun, Golden Ape menjawab dengan tenang bahwa waktunya belum tiba, karena holisan itu belum sepenuhnya melewati tribulasinya. Sementara itu, Yao Yi menatap ke langit dengan rasa kagum. Baginya, Chu Xiu adalah sosok idola sejati, seseorang yang bahkan terus menembus batas kekuatannya sebelum tribulasi tubuh suci benar-benar dimulai. Ia berucap kagum bahwa sejak zaman kuno hingga sekarang, tak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun, Yao Yu kaget dan tidak percaya bahwa tribulasi tubuh suci itu bahkan belum dimulai tapi sudah tampak sekuat itu. Yao Yi mengingatkan Yao Yu agar bersyukur karena Chu Xiu waktu itu tidak menghabisinya. Di saat yang sama, kilatan petir terus turun bertubi-tubi. Suara ledakan bergemuruh di seluruh langit, memaksa kerumunan yang menyaksikan untuk berteriak dan mundur dengan panik. Mereka berteriak agar semuanya segera menjauh karena kekuatan petir itu semakin tak terkendali. Hua Luofei mulai menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia sadar bahwa tribulasi tubuh suci akhirnya benar-benar dimulai. Chu Xiu berdiri tegar di tengah hujan petir, tubuhnya menahan sambaran yang semakin kuat. Kali ini petir-petir itu bergabung menjadi satu gugusan raksasa yang luar biasa besar. 3 istri yang menonton di kejauhan tak henti-hentinya cemas, berdoa agar holisan itu selamat. Melihat bahaya yang semakin besar, Hua Luofei akhirnya tidak bisa lagi diam. Ia segera melesat ke arah Chu Xiu, berniat membantu menahannya. Golden Ape yang menyaksikan dari jauh segera menampakkan senyum licik. Mereka tahu bahwa momen ini adalah kesempatan mereka. Golden Ape berseru dengan nada puas, mengatakan bahwa Holy Lord akhirnya tak tahan juga dan turun tangan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Hua Luofei menerima hantaman kuat dari gugusan petir itu, namun tetap bertahan. Golden Ape tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia segera memberi perintah kepada para bawahannya untuk bertindak. Menurutnya, dengan menyingkirkan Holy Lord, mereka tidak hanya bisa menghancurkan Holy Land, tetapi juga mengembalikan kejayaan ras demon. Para demon pun langsung bergerak sesuai perintah, menyerang Hua Luofei secara serentak. Sadar akan bahaya di sekelilingnya, Hua Luofei segera menyadari bahwa ras demon benar-benar mulai bertindak. Ia lalu mentransmisikan pesan suara langsung kepada Chu Xiu, memberitahukan bahwa dirinya akan meneteskan 5 tetes darah esensinya di atas kepala Chu Xiu. 5 tetes darah itu akan membentuk pertahanan kuat untuk membantunya melewati tribulasi tersebut. Chu Xiu dengan tenang menjawab rasa terima kasihnya, meminta Holy Lord untuk mempercayakannya urusan tribulasi itu. Ia berkata bahwa sisanya akan ia tangani sendiri, sementara Holy Lord bisa fokus melawan para demon. Hua Luofei menatap tajam ke arah para demon dan berkata dengan tegas bahwa jika mereka ingin mengepung dan menyingkirkannya, maka mereka harus melakukannya di dalam penghalang yang ia ciptakan agar tidak melibatkan orang-orang tak bersalah. Seketika, sebuah penghalang teratai emas raksasa terbentuk mengelilingi area pertempuran. Salah satu demon bersayap segera memperingatkan rekan-rekannya bahwa Holy Lord telah memaksa keluar darah esensinya, membuatnya dalam kondisi sangat lemah. Ia mendesak agar mereka segera memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat yang sama, kelompok kultivator dari ras manusia juga menyadari situasinya. Mereka berteriak agar para Holy Lord segera membantu Supreme Purity, karena jika ia sampai tumbang, manusia akan kehilangan kekuatan utamanya, dan akan sulit menghadapi ras demon di masa depan. Tanpa ragu, para kultivator manusia segera terbang memasuki penghalang emas untuk membantu sang Holy Lord. Di sisi lain, Chu Xiu terus menahan sambaran petir raksasa yang turun tiada henti. Istri pertama dan ketiga berteriak dengan cemas, memanggilnya agar bertahan. Bahkan Qi Mendie pun tidak bisa menahan kekhawatirannya, memanggil Chu Xiu sebagai murid bejat yang harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Pada saat itu, sistem tiba-tiba mengumumkan bahwa pemeriksaan sedang dilakukan. Dinyatakan bahwa host telah terhubung dengan Humankin Bloody Color Luck, serta memperingatkan bahwa puncak tribulasi tubuh suci akan segera tiba. Sistem meminta Chu Xiu untuk bersiap sepenuhnya. Dengan rasa penasaran, Chu Xiu bertanya pada sistem apa yang dimaksud dengan Humankin Bloody Color Luck. Sistem itu tertawa kecil, lalu bertanya balik apakah Chu Xiu pernah melihat mayat-mayat di sungai darah. Seketika,
Bayangan sungai darah muncul di hadapannya. Chu Xiu memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya gambar-gambar itu. Ia mulai menduga bahwa sungai darah tersebut terbentuk dari darah segar manusia yang mengalir dan berkumpul menjadi satu. Ia terkejut, membayangkan berapa banyak manusia yang harus tewas agar sungai sebesar itu bisa terbentuk. Sistem menjawab dengan nada datar bahwa pemahaman Chu Xiu tidaklah salah. Ia menjelaskan bahwa nasib ras manusia memang tragis, sebuah ras yang saling memakan, saling menghancurkan. Chu Xiu terdiam, bertanya kenapa dalam penglihatan itu hanya ada adegan manusia yang saling melukai dan membunuh. Ia mempertanyakan kenapa kebencian dan dendam dalam ras manusia begitu besar, bahkan mempertanyakan apa makhluk yang muncul di dalam gulungan pemandangan itu, dan mengapa manusia terlihat seperti binatang buas yang saling membantai. Namun, sistem menjawab dengan dingin bahwa rahasia langit tidak bisa diungkapkan. Semua yang muncul pasti memiliki alasannya sendiri, tetapi langit melarang rahasianya dibuka. Mengetahui ia tak akan mendapatkan jawaban lebih jauh dari sistem terkutuk itu, Chu Xiu akhirnya menarik napas dalam dan mulai menenangkan pikirannya. Energinya mengalir perlahan, pikirannya menjadi jernih seperti air. Ia menjaga hatinya tetap tenang tanpa getaran, seperti angin lembut yang melintas tanpa meninggalkan jejak. Dari kejauhan, Elder Mo yang mengamati dengan mata tajam menyadari bahwa Holisan itu hampir berhasil melewati tribulasi. Sementara itu, Ki Mengdie hanya bisa bergumam dalam hati bahwa murid bejatnya itu memang luar biasa, dan ia berharap Chu Xiu bisa menahan diri hingga tahap terakhir. Pada saat itu, muncul sosok merah dengan tombak di tangan. Tubuh Chu Xiu juga tampak membesar, auranya semakin kuat. Sosok merah itu menatap tajam ke arahnya, berusaha menghalangi gerakannya. Namun Chu Xiu langsung melesat maju, menghantam sosok itu dengan kekuatan penuh. Langit tiba-tiba cerah. Awan-awan hitam lenyap. Orang-orang di atas perahu terbang yang mengelilingi tempat itu langsung bersorak gembira. Mereka berteriak bahwa Chu Xiu telah berhasil. Tribulasi tubuh sucinya telah terlewati. Kelompok dari ras demon terdiam dengan wajah muram. Mereka mengumpat keras, tak percaya bahwa Chu Xiu benar-benar selamat. Ketika istri pertama menghampirinya, Chu Xiu berkata dengan tenang bahwa dirinya telah sukses melewati tribulasi. Ki Mengdie memandangnya dengan rasa ingin tahu, tanpa heran karena Chu Xiu tampak sama sekali tidak terluka. Dengan nada manja dan licik, Chu Xiu menjawab bahwa itu semua berkat bimbingan bercocok tanam master yang luar biasa. Ia bahkan menggoda bahwa malam ini, sang master harus mengajarinya lebih banyak lagi. Mendengar kata-kata itu, Ki Mengdie langsung tersipu. Ia mencoba menutupi rasa malunya dengan menegur agar Chu Xiu segera meminum pil pemulihan untuk mengembalikan kekuatannya. Chu Xiu pun tersenyum dan berterima kasih pada masternya. Setelah itu, Ki Mengdie dengan nada serius mengingatkan bahwa Holy Lord terluka parah demi menyelamatkannya. Sekarang sang Holy Lord masih bertarung melawan ras demon di dalam penghalang. Ia menegaskan bahwa Chu Xiu harus mencari cara untuk membalas budi itu. Dengan senyum licik, Chu Xiu menjawab dengan ringan bahwa ia tentu akan membalas anugerah penyelamatan nyawa dari Holy Lord. Namun sistem tiba-tiba ikut menimpali dengan tawa aneh, berkata dengan nada menggoda bahwa tidak ada cara lain untuk membalasnya, kecuali dengan tubuhnya sendiri. Belum sempat Chu Xiu bereaksi, ledakan besar mengguncang langit. Ia terkejut dan segera menoleh ke arah sumber suara. Dari balik debu, sosok Hua Luofei perlahan muncul, tubuhnya berlumuran darah namun masih tegak berdiri. Ki Mengdie menatapnya dengan terkejut dan berkata bahwa Great Saint telah gugur. Namun suara lantang Holy Lord bergema di seluruh langit, penuh wibawa dan keagungan. Ia dengan tegas mengumumkan bahwa ras demon telah dikalahkan, dan memerintahkan ras asing untuk segera keluar dari wilayah manusia. Nada suaranya dingin, agung, dan memancarkan kekuatan yang membuat para kultivator dari ras demon dan barbarian serentak gemetar ketakutan, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Chu Xiu menatap ke arah Holy Lord di atas sana, lalu dalam hati berpikir bahwa Elder Sister Hua pasti terluka cukup parah. Tak lama kemudian, Ki Mengdie datang menghampirinya sambil memberikan sebuah bola padanya. Dengan nada sedikit masam, ia berkata bahwa Elder Sister Hua sedang ada urusan penting dan harus segera kembali ke Holy Land. Batu itu adalah batu penyimpan citra yang ditinggalkan olehnya untuk Chu Xiu. Ki Mengdie menambahkan bahwa karena Holy Lord terluka, ia sendiri harus kembali untuk melihat keadaannya. Jika tidak ada urusan lain, maka ia akan berangkat lebih dulu. Chu Xiu menerima bola itu, lalu berkata kepada istri pertama untuk menunggu sebentar. Ia buru-buru mengambil kertas dan pena, menulis surat dengan cepat, kemudian memintanya agar surat itu dikirimkan kepada Elder Sister Hua. Ki Mengdie menatapnya tajam, sedikit kesal,
tetapi akhirnya tidak bisa menolak. Ia menjawab dengan nada dingin bahwa ia akan membantu kali ini saja. Toh, ia juga harus kembali untuk melihat keadaan sahabatnya itu, jadi sekalian saja membawa surat itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan diam-diam membaca isinya. Setelah berkata begitu, Qi Mengdie berbalik meninggalkan tempat itu. Chu Xiu menunduk sopan sambil mengatupkan tangan, mengucapkan terima kasih atas bantuan sang master. Beberapa waktu kemudian, di kediaman Holy Lord, terdengar suara lembut dari sisi tempat tidur tempat Hua Luofei terbaring. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna. Qi Mengdie, yang duduk di sampingnya, menatapnya lalu berkata dengan nada pelan, apakah semua pengorbanan ini sepadan demi pria kecilmu itu? Wajah Hua Luofei yang secantik bidadari tersenyum lembut. Suaranya tenang dan lembut seperti biasa. Dia menggoda Qi Mengdie apakah ia cemburu. Di medan perang, Hua Luofei memang dikenal begitu angkuh dan tak tertandingi, bagaikan dewi yang menatap dunia dari 9 langit, dingin dan berwibawa. Namun di hadapan orang-orang dekat, ia menjadi sosok yang lembut dan penyayang, seperti seorang sahabat yang penuh ketenangan. Qi Mengdie berpura-pura tak peduli dan menjawab dengan datar, bahwa dia tidak tertarik pada hal-hal sepele seperti itu. Namun, setelah berkata demikian, ia mengeluarkan surat dari dalam lengan bajunya dan menyerahkannya pada Hua Luofei. Berkata bahwa pria kecilmu menulis surat untukmu. Hua Luofei mengangkat tangan halusnya untuk menerima surat itu. Qi Mengdie memalingkan wajahnya, berusaha menyembunyikan rasa tak nyaman di hatinya. Ia tak tahu apa isi surat dari murid bejatnya itu, tetapi entah mengapa merasa tidak enak hati. Begitu surat dibuka, tulisan tangan yang berantakan dan tidak teratur langsung terlihat. Hua Luofei tak bisa menahan tawa, bergumam kecil, merasa bahwa tulisannya sangat tidak beraturan. Isi suratnya sebenarnya sederhana. Chu Xiu menulis ucapan terima kasih karena Holy Lord telah menanggung tribulasi demi dirinya, serta secara halus menyampaikan kerinduan dan perhatiannya kepada Elder Sister Hua yang jauh di Holy Land. Qi Mengdie yang duduk di sampingnya langsung merasa cemburu melihat Hua Luofei tertawa bahagia. Dalam hati ia menggerutu, merasa kesal karena murid bejat itu bahkan tidak terpikir untuk menulis surat kepada masternya sendiri. Hua Luofei kemudian tersenyum dan berkomentar ringan, Chu Xiu itu biasanya terlihat seperti orang berbakat, tapi tulisan tangannya seburuk ini. Dalam mata primaster itu muncul sedikit sinis, lalu ia berkata dengan nada menggoda, memang dia biasanya tak punya bakat. Melihat Hua Luofei menyimpan surat itu dengan hati-hati di sisi tempat tidurnya, Qi Mengdie kembali dilanda cemburu. Ia tidak bisa menahan diri dan bertanya, kenapa dia menaruh surat murid bejat itu di sisi tempat tidurnya? Sebenarnya apa isi surat itu? Namun sebelum Hua Luofei menjawab, ia tiba-tiba batuk keras, dan setetes darah segar mengalir di sela-sela jarinya. Qi Mengdie terkejut dan langsung mendekat. Berkata bahwa dia terluka karena benturan dengan Great Dao, lukanya ini sangat serius dengan nada yang sangat khawatir. Hua Luofei hanya tersenyum tenang, menyeka darah di ujung bibirnya, dan mengangkat tangannya seolah tak terjadi apa-apa. Dan berkata untuk tak perlu khawatir. Dia merasa baik-baik saja. Namun Qi Mengdie tak percaya dan dengan cemas ia berkata bahwa bagaimana bisa baik-baik saja? Tanpa menemukan sumber murni dari Great Dao, mustahil menutup retakan di jalan besar itu. Hua Luofei tetap terlihat optimis dan lembut seperti biasa. Dengan senyum menenangkan, ia menjawab bahwa, meskipun sumber murni dari Great Dao sulit ditemukan, bukan berarti tak bisa dicari. Mereka hanya perlu mencarinya perlahan. Hua Luofei tidak terlalu memikirkan lukanya sendiri, yang membuatnya cemas justru keadaan Chu Xiu. Ia bertanya-tanya bagaimana kondisi Chu Xiu saat itu. Qi Mengdie menjawab dengan nada masam bahwa Hua Luofei sudah dalam keadaan seperti itu, namun masih memikirkan pria kecilnya. Qi Mengdie menduga mungkin karena darah esensi yang diteteskan itu melindungi Chu Xiu sehingga ia tak terluka. Mendengar itu, Hua Luofei merasa lega karena Chu Xiu baik-baik saja. Hua Luofei bahkan membayangkan bagaimana reaksi Holy Lord Yao Qi ketika mendengar kabar itu. Qi Mengdie tersenyum girang, lalu bertanya apakah dengan begitu perjodohan itu bisa dibatalkan. Hua Luofei terkejut melihat sikap Qi Mengdie, yang buru-buru menutupi rasa cemburunya. Ia menekankan bahwa sekalipun ada perjodohan, anak dari pernikahan nanti tidak akan otomatis milik pihak mereka, tapi mereka juga sadar bahwa Yao Qi Holy Lord tidak akan begitu mudah menyerah untuk melanjutkan perjodohan tersebut. Di kedutaan Holy Land di kota Shangjing, Chu Xiu duduk bersila, membentuk segel dengan kedua tangannya. Ia mengalirkan Supreme Purity Empress Classic untuk memulihkan energi yang terkuras selama tribulasi. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan mengeluarkan sebuah piringan perunggu.
Pola-pola bunga yang semula bergerak tiba-tiba berhenti, cahaya merah berkumpul di udara membentuk sebuah peta. Gunung-gunung menjulang, pohon-pohon purba menjulang ke langit, di pusatnya tampak sebuah danau dan bentuk huruf U besar dengan cahaya merah berkedip. Chu Xiu menyadari ini mungkin menandai lokasi embrio Sword Seed. Namun raut wajahnya segera berubah cemas. Benua Tianqiong begitu besar, di mana ia harus mencari? Sebuah cermin batu biru tiba-tiba melayang dari dalam cincin penyimpanan. Permukaan cermin beriak, muncul tulisan, nomor 6. Selamat datang, login Hong Huang. Di dalam batu itu terbuka saluran obrolan, Starlight Square, Secret Realm, Private Trading Space, Gladiatorium, Cultivation Room, All Race Battlefield. Chu Xiu memilih tombol Secret Realm. Informasi menyatakan bahwa jumlah Secret Realm yang bisa dimasuki saat ini hanya 1. Penghitung mundur pembukaan Tai Chi Ancient Star tertera, 7 bulan, 8 hari, 4 jam. Catatan menjelaskan bahwa ketika segel langit dan bumi Tai Chi Ancient Star terbuka, seseorang bisa menggunakan Spiritual Stones atau Divine Spiritual Stones untuk membuka saluran transmisi ke Tai Chi Ancient Star. Chu Xiu menggerutu dalam hati, jangan-jangan embrio Sword Seed berada di Tai Chi Ancient Star karena itu adalah medan perang level Great Saint. Seorang kultivator pada level Dao Palace seperti dirinya tidak semestinya bisa masuk. Namun Chu Xiu berbeda. Ia bisa langsung menembus ke sana menggunakan cermin batu itu. Chu Xiu merasa bahwa cara ini tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga memberinya kesempatan untuk mengambil peluang. Dengan tekad kuat, ia menggertakkan gigi sambil tersenyum lebar dan akhirnya membuat keputusan. Ia harus mendapatkan embrio Sword Seed itu. Meskipun itu berada di medan pertempuran Great Saint, bahkan jika itu medan pertempuran Saint King sekalipun, ia tetap akan mengambil risiko. Saat ini, kultivasinya telah menembus ke tahap Dao Palace, sehingga ia berencana pergi ke wilayah Hong Huang untuk melihat-lihat. Mungkin saja ia bisa menemukan Zhu Beiyu di sana, sekaligus memeriksa bagaimana fungsi transmisi bekerja. Saat cermin itu menanyakan apakah ia ingin pergi ke Starlight Square, Chu Xiu pun memilih lokasi tersebut. Dalam sekejap, tubuh Chu Xiu diselimuti cahaya yang membentuk sinar kuat menembus ruang di depannya. Setelah merasakan pusing yang berlangsung entah berapa lama, ketika akhirnya ia membuka matanya, Chu Xiu mendapati dirinya telah tiba di langit berbintang yang asing. Pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Beberapa ribu meter di kejauhan, mengambang di langit, berdiri sebuah kota raksasa. Itu bukan planet, bukan pula benua, melainkan kota besar yang menjulang tinggi di tengah alam semesta. Dinding-dinding kota itu setinggi gunung, membentang sejauh ratusan ribu li. Di atas gerbang kota, tampak karakter kuno berwarna emas yang bersinar terang, Starry Sky Square. Aura kuno dan desolate menyapu wajahnya. Chu Xiu juga melihat beberapa sosok terbang dari berbagai arah, masuk melalui gerbang kota. Ia pun menyadari bahwa inilah Starry Sky Square dari Hong Huang. Namun, baru saja ia mendekati gerbang kota, tiba-tiba terdengar suara kasar dari belakang berkata bahwa ada budak yang sedang berlarian. Chu Xiu menoleh dan melihat sosok yang berbicara. Ia sedikit mengernyit. Makhluk itu berkulit hitam, bertubuh sekitar 5 meter dengan otot menonjol. Yang paling mencolok adalah 4 matanya. Chu Xiu berpikir dalam hati, apakah makhluk itu baru saja menyebutnya manusia budak? 3 makhluk lain yang berada di dekat gerbang, seekor makhluk berkepala naga berbadan kuda yang seluruh tubuhnya bersisik dengan mata merah darah, satu lagi menyerupai lobster raksasa memegang trisula yang lebih tinggi darinya, dan seorang wanita cantik yang mirip manusia dengan telinga panjang runcing seperti elf dari film barat. Semuanya menatap Chu Xiu dengan pandangan penuh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keserakahan. Chu Xiu mengerutkan kening. Ia baru saja tiba dan belum memahami situasi. Ia berniat memasuki kota untuk mencari tahu lebih dulu, tetapi makhluk bermata 4 itu menghadangnya sambil menyeringai memperlihatkan taring tajamnya. Makhluk itu menyebut dirinya, Bata, berkata dengan nada aneh. Menyebut bahwa di Starry Sky Square sudah lebih dari 10.000 tahun tidak muncul manusia yang bisa berkultivasi. Ia kemudian menatap Chu Xiu penuh minat dan berkata bahwa ia tertarik padanya, meminta Chu Xiu ikut bersamanya karena akan memperlakukan dengan baik. Sementara itu, ketiga makhluk lainnya, naga kuda, lobster, dan wanita elf, memilih berdiri diam, hanya menonton dengan tatapan penuh antisipasi. Makhluk berkepala naga berkata bahwa Bata berada di peringkat 1088 dalam ranah Dao Palace di Hong Huang. Meskipun terdengar seperti peringkat rendah, sebenarnya angka itu sangat menakutkan, karena jumlah ras yang terdaftar di Hong Huang tak terhitung banyaknya, dengan total kultivator Dao Palace mencapai ratusan juta. Namun, dalam sekejap mata, Chu Xiu menyerang Bata dan membuat tubuhnya meledak.
menciptakan pemandangan yang membuat ketiga makhluk lainnya terkejut setengah mati. Mereka hanya bisa terpaku ketika melihat tubuh bata meledak. Darah, daging, organ, dan tulang berterbangan ke segala arah, sementara jiwa dan benda miliknya ikut hancur lenyap. Gerbang kota menjadi sunyi senyap, tak ada satupun yang berani bersuara. Ketiga makhluk yang tersisa masih terpaku dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, bibir mereka bergetar hebat. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, di balik ketakutan itu, mereka juga merasa beruntung, karena jika bukan bata yang menyerang lebih dulu, mungkin yang tewas kali ini adalah mereka sendiri. Makhluk wanita dari ras elf itu segera berbicara dengan suara jernih dan lembut yang terdengar sangat menyenangkan, meminta berhenti sejenak seperti ada yang ingin dibicarakan. Chu Xiu berbalik dengan senyum cerah di wajahnya, namun tangannya masih tetap dalam posisi mengepal, siap menyerang kapan saja. Ia kemudian bertanya dengan tenang apakah ada hal lain yang ingin mereka katakan. Melihat sikap Chu Xiu yang waspada, elf wanita itu tampak gugup dan segera menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat. Ia hanya melihat bahwa Chu Xiu tampak baru pertama kali datang ke Starry Sky Square dan mungkin memiliki banyak pertanyaan. Ia menawarkan diri untuk membantu menjawab apapun yang ingin ia ketahui. Chu Xiu menyipitkan mata, memperhatikan sosok elf itu dari atas ke bawah. Tubuhnya ramping, lekuk tubuhnya indah, dan penampilannya sungguh menawan, benar-benar sesuai dengan gambaran para penggemar tentang sosok elf wanita dari dunia barat. Setelah beberapa saat diam, Chu Xiu kembali bertanya dengan datar apa sebenarnya tujuan elf itu. Elf tersebut menjawab dengan tenang bahwa tujuannya hanya ingin menjalin hubungan baik dengan seorang ahli sekuat Chu Xiu, lalu bertanya apakah ia bersedia ikut bersamanya masuk ke kota untuk berbicara lebih lanjut. Chu Xiu akhirnya mengangguk dan berkata agar ia memimpin jalan. Di dalam Starry Sky Square, pemandangan di sepanjang jalan utama sangat megah dan ramai. Jalan-jalan luas dipenuhi toko yang menjual berbagai macam barang, mulai dari ramuan, jimat, hingga senjata misterius. Banyak ras lain berlalu lalang, masing-masing memiliki bentuk tubuh aneh dan beragam. Namun pandangan mereka terhadap Chu Xiu seragam, penuh keterkejutan, kekagetan, dan keserakahan. Dari berbagai arah, Chu Xiu bisa merasakan niat jahat samar yang tersebar di udara, namun ia tetap tenang, seolah tidak menyadari apapun. Elf wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Dogra, seorang elf dari ras angin. Dengan suara lembut, ia menanyakan nama Chu Xiu. Chu Xiu menoleh perlahan dan menjawab dengan nada datar bahwa namanya adalah Sunny Bai. Melihat sekitar, ia memandangi sekeliling kota dan menemukan banyak toko yang secara terbuka menjual jiwa dan daging manusia. Pemandangan itu membuat hatinya terasa dingin. Ia menyadari betapa rendahnya status manusia di tempat ini. Dari semua kejadian yang ia lihat, perasaan buruk mulai tumbuh dalam hatinya. Dogra yang mendengar nama, Sunny Bai, tampak sedikit terkejut. Lalu bertanya apakah Sunny Bai datang sendirian dan apakah ia benar-benar tidak tahu keadaan manusia di sini. Chu Xiu menjawab bahwa ia baru saja keluar dari masa kultivasi tertutup di sebuah ruang rahasia dan memang tidak terlalu memahami kondisi dunia luar. Dogra pun menjelaskan dengan serius bahwa di tempat ini, ras manusia dikenal sebagai ras terkutuk, ras yang dikutuk oleh langit dan bumi. Manusia di sini terlahir tanpa kemampuan untuk berkultivasi. Lebih dari itu, bila ras lain berhenti menghancurkan manusia, keberuntungan ras mereka akan menurun dan bahkan bisa punah. Sebaliknya, bila seseorang berhasil menyingkirkan manusia yang memiliki kemampuan kultivasi, maka ia akan menerima ganjaran dari langit dan bumi. Chu Xiu mengerutkan kening dan bertanya apakah menghancurkan manusia memang menjadi tugas para ras lain. Ia juga menanyakan mengapa Dogra tampak berbeda, begitu lembut dan bahkan memperingatkannya. Dogra menunduk sedikit lalu menjawab bahwa ia melihat Sunny Bai memiliki bakat luar biasa dan benar-benar tidak tega membiarkannya dihancurkan oleh para ras lain. Ia berharap dengan memberitahu kebenaran ini, setidaknya Sunny Bai bisa berhati-hati dan menyelamatkan dirinya. Mendengar itu, Chu Xiu berdiri perlahan dan berterima kasih singkat, lalu berkata bahwa hari sudah larut malam dan ia harus pergi. Dogra tampak sedikit kecewa, seolah enggan membiarkan Sunny Bai pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Chu Xiu hanya tertawa dingin. Ia berpikir bahwa tidak mungkin mempercayai kata-kata Dogra. Dalam pikirannya, ia menilai bahwa wanita itu pasti memiliki niat tersembunyi. Tidak membuatnya menjadi burger manusia saja sudah merupakan keberuntungan. Dogra kemudian memberikan sebuah liontin giok kepada Sunny Bai dan menjelaskan bahwa benda itu adalah giok transmisi pesan miliknya. Ia berkata bahwa jika Sunny Bai membutuhkan rekan untuk bekerja sama, ia bisa menghubunginya melalui liontin tersebut. Chu Xiu pura-pura tersenyum menerima hadiah itu dengan wajah seolah senang,
lalu menjawab bahwa tidak ada masalah. Setelah berpamitan, ia segera pergi menuju tempat yang sepi dan gelap. Di sana, ia menatap giok itu sejenak sebelum melemparkannya jauh-jauh tanpa ragu. Ia berpikir bahwa hanya orang bodoh yang akan membawa benda semacam itu kembali. Jika letak benua Tianqiong terlacak karena liontin itu, akibatnya akan sangat berbahaya. Dalam hatinya, Chu Xiu menyadari bahwa meskipun ia bukan orang yang suci, ia juga tidak akan menjadi pengkhianat bagi rasnya sendiri. Ia tidak akan pernah menjadi anjing penjilat bagi ras lain yang menghancurkan manusia. Dengan tenang, ia mengaktifkan cermin batu dan memilih untuk kembali ke benua Tianqiong. Ruang di hadapannya terbelah membentuk celah dimensi. Chu Xiu melangkah masuk dan lenyap tanpa jejak. Terlihat sosok Dogra di balik dinding sedang mengawasi Chu Xiu di tempat di mana giok itu dilempar. Ia bergumam pelan bahwa Chu Xiu ternyata sangat berhati-hati. Namun hal itu juga membuktikan bahwa tempat asalnya kemungkinan besar banyak manusia yang bisa berkultivasi. Dogra kemudian memutuskan untuk segera membawa kabar penting ini pulang ke rasnya. Sementara itu, di kedutaan besar Holy Land di kota Shangjing pada benua Tianqiong, sebuah pusaran ruang tiba-tiba muncul di kamar Chu Xiu. Dari dalam pusaran itu, sosok Chu Xiu perlahan keluar. Ia memegang cermin batu dan merenung, tidak menyangka bahwa di alam semesta yang luas, manusia begitu diremehkan dan tidak bernilai. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya hubungan antara Starry Sky Square dan benua Tianqiong? Ia juga menyadari bahwa elf wanita itu tidak memiliki niat baik sejak awal. Dalam hatinya, Chu Xiu bersumpah bahwa di masa depan, ia tidak akan pernah lagi mempercayai ras manapun dari 10.000 ras yang ada. Ia merenung bahwa ketika dirinya pergi ke Hong Huang, berarti ia akan melangkah sendirian. Semua makhluk di sekitarnya bisa jadi adalah musuh. Pikiran itu membuatnya teringat pada Kaisar Supreme Purity di masa lalu. Mungkin sang kaisar juga melalui jalan yang sama, menghancurkan musuh tanpa akhir hingga menjadi tak terkalahkan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, terdengar ketukan pelan di pintu. Suara lembut istri ketiga terdengar dari luar, memanggilnya dengan sopan bahwa ada seseorang dari Yao Chi Holy Land yang meminta untuk bertemu. Chu Xiu sedikit terkejut dan bertanya-tanya untuk apa orang dari Yao Chi mencarinya. Elder Mo menjawab lembut bahwa ia juga tidak tahu pasti, namun mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka berkaitan dengan sesuatu yang membutuhkan bantuan Chu Xiu. Tanpa menunggu lama, Chu Xiu mendekati Elder Mo dan memeluknya erat. Wajah Elder Mo seketika memerah, gugup sambil berbisik bahwa masih siang dan banyak orang yang bisa melihat. Namun Chu Xiu yang sudah terbiasa menggoda hanya tersenyum dan tidak peduli. Tak lama kemudian, ia berkata dengan santai agar Elder Mo menyuruh orang-orang dari Yao Chi menemuinya. Elder Mo menjawab dengan lembut dan segera pergi melaksanakan perintah itu. Di aula besar kedutaan Holy Land, Chu Xiu menyambut tamu dari Yao Chi Holy Land. Ia bertanya dengan tenang apa tujuan Yao Chi Holy Doctor dan Elder Yimeng datang menemuinya. Elder itu menatap Chu Xiu beberapa saat, merasa ada yang janggal karena melihat Chu Xiu tampak sama sekali tidak terluka, padahal sebelumnya dikabarkan mengalami serangan berat. Elder Yimeng kemudian bertanya apakah Chu Xiu tahu bahwa beberapa hari yang lalu Holy Lord datang ke Yao Chi Holy Land untuk membicarakan perjodohan. Mendengar itu, Chu Xiu segera menyadari situasinya. Tidak heran ia tidak melihat Elder Sister Hua maupun Master di pelelangan sebelumnya. Rupanya mereka sedang mengurus hal besar. Pandangan Chu Xiu kemudian terarah pada wanita bercadar di seberangnya yang memiliki tubuh indah dengan dada yang sangat besar. Dalam hati, ia berpikir apakah wanita ini adalah calon pasangan perjodohannya. Ia tersenyum lebar, bahkan sempat menelan ludah dengan gembira. Dalam pikirannya, daging sudah diantarkan ke depan mulut, kalau tidak dimakan, tentu akan sia-sia. Elder Yimeng kemudian melanjutkan bahwa sesuai perjanjian sebelumnya jika Chu Xiu dan Holy Doctor itu menikah dan memiliki keturunan, maka anak tersebut harus diasuh oleh Yao Chi Holy Land. Chu Xiu langsung menolak dengan tegas dan berkata kepada Elder Mo agar mengantar tamu-tamu itu keluar. Mendengar ucapan itu, Elder Yimeng dan Yao Chi Holy Doctor tampak terkejut. Dalam hati Chu Xiu justru tertawa puas. Ia berpikir bahwa mereka benar-benar melihatnya seperti pejantan pembiak, ingin mengambil keturunannya untuk diri mereka sendiri. Elder Mo kemudian mengantar kedua tamu itu keluar dengan sopan, menjelaskan bahwa Chu Xiu akan segera masuk masa kultivasi tertutup. Elder Yimeng meninggalkan tempat itu dengan ekspresi muram, merasa bahwa pertemuan hari ini terlalu pasif dan tidak sesuai harapan. Elder itu juga menyadari bahwa karena Chu Xiu ternyata tidak terluka sama sekali, ruang untuk negosiasi menjadi terlalu sempit. Ia memutuskan untuk mendiskusikannya lagi di lain waktu. Ia juga yakin bahwa Chu Xiu tertarik pada muridnya karena melihat bagaimana pria itu menatap tubuhnya dengan jelas.
Dengan percaya diri, ia berkata bahwa rencana ini masih bisa diselamatkan, dan ia akan mencobanya kembali 2 hari lagi. Namun, Yao Chiholi Dr. Feng Yao mempunyai pemikiran lain. Ia menyarankan agar masternya kembali terlebih dahulu karena ia ingin tetap berada di sana. Dia yakin bahwa ia bisa membuat Holly San jatuh ke pelukannya. Beberapa waktu kemudian, di kamar Chu Xiu, ia duduk termenung sambil berpikir bahwa pergi ke Hong Huang sangat berisiko. Ia lalu memeriksa saluran komunikasi untuk mencari jejak Zhu Beiyu. Namun tiba-tiba, Qi Mengdie datang menghampiri. Ia berbicara dengan lembut, mengatakan bahwa ia mendengar kabar bahwa Yao Chi Holy Lord dan Holy Doctor datang menemuinya. Chu Xiu sedikit terkejut dan merasa canggung melihat kehadiran masternya di saat yang tidak tepat. Qi Mengdie kemudian berkata dengan nada lembut bahwa menurutnya Holy Doctor itu memiliki kepribadian halus dan lembut, dan di seluruh benua Tianqiong, baik penampilan maupun sosoknya termasuk yang terbaik. Qi Mengdie berkata bahwa kali ini Chu Xiu benar-benar mendapatkan keuntungan besar. Chu Xiu dengan nada sopan menjawab bahwa Holy Doctor dari Yao Chi memang luar biasa, lalu berterima kasih kepada istrinya dan Sister Hua karena telah mencarikannya pasangan dan bertindak sebagai perantara. Namun, Chu Xiu segera menyadari bahwa sang master sedang cemburu. Qi Mengdie kemudian bertanya lagi dengan nada menggoda, menanyakan apakah Chu Xiu berniat menyetujui pernikahan itu. Chu Xiu segera menggunakan kata-kata manis untuk menyanjung, mengatakan bahwa mana mungkin Holy Doctor bisa dibandingkan dengan istrinya sendiri. Qi Mengdie pura-pura memasang wajah dingin dan menegur, bertanya sejak kapan dirinya menjadi istri Chu Xiu, menyuruhnya berhenti bicara sembarangan. Chu Xiu yang sudah bisa membaca perasaan masternya langsung menanggapi, menyinggung bahwa sang master pergi ke Yao Chi untuk mengatur pernikahan tanpa menanyakan pendapatnya sama sekali. Qi Mengdie pun membalas dengan tegas, menanyakan apakah Chu Xiu berani mempertanyakan keputusannya. Di samping itu, Qi Mengdie menjelaskan bahwa semua itu dilakukan demi kebaikan Chu Xiu. Karena tubuh suci Chu Xiu mengalami tribulasi besar, hanya dengan melakukan kultivasi bersama Holy Doctor dari Yao Chi lah luka-lukanya bisa pulih. Mendengar itu, Chu Xiu pun mendekat dan merangkul masternya dengan lembut, berkata bahwa ternyata semua itu demi dirinya dan ia merasa berterima kasih atas perhatian kedua saudari itu. Ia lalu bertanya bagaimana keadaan luka Holy Lord. Qi Mengdie menjawab bahwa keadaannya masih buruk dan hanya asal mula Dao yang bisa menyembuhkannya. Setelah itu, Chu Xiu mengeluarkan sebuah cermin perunggu dan menjelaskan bahwa benda itu adalah harta yang ia temukan di rahasia kuno. Melalui cermin tersebut, ia bisa masuk ke suatu tempat yang disebut Hong Huang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya.